Halo, selamat pagi para ibu-ibu wanita semua di sini. Selamat pagi. Boleh bisa open mic ya untuk sama-sama menyambut dan sama-sama memeriahkan pagi hari ini. Oh, bisa juga Pagi. ini ya, respon di chat. Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Wah, ini luar biasa ya para wanita saat ini tuh ya. Di kondisi masa pandemi tapi tetap semangat untuk bisa mencari tahu bagaimana nih caranya agar kulit wajah kita walaupun di rumah aja dan masih dalam masa pandemi tetap biar bisa glowing dan biar bisa yang namanya kulit itu karena saya ini jadi kolonial ya. Saya terus tanya sama dia minta opsi. Oke. Bapak Ibu semua di sini saya juga melihat di sini nggak cuma wanita aja ya, tapi ada juga bapak-bapak ya di sini ya. Wah, luar biasa ya. Nah, ya, jadi pada pagi hari ini sebetulnya ini adalah lanjutan dari sesi Biskin pada minggu yang lalu, di mana pada minggu yang lalu sesi Biskin yang kita bahas ini adalah tentang masalah kulit wajah yang mulai kendor, kulit wajah yang mulai berkerut, kolagennya yang udah mulai berkurang. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu kita akan juga membahas tentang masalah-masalah kulit wajah seperti misalkan bekas noda, terus kemudian adanya flek ya, yang mana kita sama-sama tahu ya Bapak Ibu, permasalahan kulit itu nggak cuma hanya sekedar masalah kerutan atau masalah kulit nggak glowing ya, tapi ada beberapa permasalahan kulit yang membuat para wanita ini gatel gitu. Ini gimana ya cara menyelesaikannya ya? But don't worry, karena memang di HDI kita memiliki line skincare dengan brandnya Biskin. Di sini sebetulnya ada solusi yang sangat natural, solusi yang sangat alami, yang bisa para wanita pakai dan juga bisa dijadikan sebagai salah satu solusi. Tapi di sini saya nggak sendiri nih, para rekan-rekan semuanya. Di sini saya mengundang salah satu rekanan saya. Beliau adalah seorang dokter yang lokasinya ada di Banjarmasin. Rasanya saya nggak afdol ya kalau saya nggak detilkan perkenalan ini dengan memperlihatkan CV-nya beliau. Oke, sebelum kita masuk materi, izinkan saya ya untuk mengenal lebih dekat tentang teman saya ini, rekanan saya ini ya, seorang dokter. Beliau ini adalah salah satu yang juga kontribusi di dunia skincare sangat pengaruh, apalagi di Biskin ya. Terutama beliau ini merupakan salah satu dokter yang memiliki skill, keterampilan tentang akupuntur. Tapi untuk pagi hari ini bukan akupuntur yang mau dibahas oleh beliau, tapi tentang permasalahan hiperpigmentasi dan cara pencegahannya. Ini masih belum keluar ya slide-nya ya, sebentar ya Bapak Ibu ya. Oke, apakah sudah tampil Bapak Ibu? Belum ya? Belum tampil ya? Belum. Oh, kayaknya CV-nya dokter malu-malu nih ya. Nah, Oke, udah. sudah. Oke, udah terlihat ya. Oke, baik Bapak Ibu. Berikut adalah kurikulum vitae dari Dr. Stefanus Suyapno. Beliau adalah lulusan dari Fakultas Universitas Hang Tuah tahun 2008 dan beliau juga profesinya sebagai dokter umum di Balai Pengobatan Sumber Sehat Surabaya di tahun 2007 dan beliau merupakan lulusan dari pendidikan akupuntur dan tuina di tahun 2004. Beliau juga sebagai dokter UGD dan dokter preoperasi di Rumah Sakit Mata Fatma Sidoarjo 2008. Beliau juga sebagai seorang dokter konsultan estetik di Klinik Kecantikan New GNG Surabaya di tahun 2010 dan beliau praktek saat ini di tahun 2012 praktek sebagai dokter mandiri dan per tahun 2012 juga beliau diangkat menjadi HDI Medical Consultant di area Banjarmasin. Wow, jauh sekali dok. Ini mulai dari Hang Tuah, kemudian Surabaya ya, kemudian ada Sidoarjo juga, ujung-ujungnya ke Banjarmasin. Gimana ini dok ya? Ya itulah. Oke. Nanti kamu halaman. Ini bisa jalan-jalan ya.
Oke, Iya. tanpa panjang lebar lagi ya, saya akan perkenalkan beliau, rekanan saya, Dr. Stefanus. Mungkin bisa berikan applause atau reaction buat teman-teman semuanya terhadap Dr. Stefanus. Jauh-jauh loh datang dari Banjarmasin loh ini. Terima kasih. Oke, silakan Dok, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Bapak Ibu semua buat sambutannya, Bu Rini, siapa lagi di teman-teman lah ya, kita ada Bu siapa lagi tadi. Makasih banyak Bapak Ibu. Oke, salam kenal buat yang belum kenal. Saya hari ini diberi tema tentang hiperpigmentasi. Jadi memang sebenarnya tema ini adalah, mungkin Anda sering lihat ya, entah di tayangan TV, entah di Zoom atau yang lain-lain. Tetapi ada hal-hal yang Anda harus kuasai dulu sebelum Anda melangkah untuk mengambil sebuah skincare, mengambil sebuah tindakan, mengambil sebuah asumsi bahwa hiperpigmentasi itu biang keroknya ini ya. Berarti saya harus begini nih, saya pantangannya ini nih. Nah itu Anda harus tahu dulu basicnya supaya Anda nggak salah kaprah nih. Kalau di luar sana informasinya nggak ketahuan. Bahkan ada yang bukan dokter ngaku dokter alias abal-abal, terus dia merekomendasikan produk yang ada bukan tambah sembuh, tambah merah semua, tambah kayak kepiting rebus gitu kan. Pasien di Anda, ada satu kali pasien ke tempat saya, itu wajahnya luka. Lukanya itu bukan luka darah itu enggak, tapi permukaan kulitnya itu terkikis sebesar kurang lebih telur ayam kampung ya. Itu terkikis begitu. Dan merah seperti orang habis lecet ketabrak gitu ya, tapi enggak luka yang ada darah-darah enggak. Setelah saya cek ternyata dia pakai sabun yang ternyata sangat iritasi. Nah ini loh, pingin putih tapi mencelakakan diri ya ini. Akhirnya saya rawat, sembuh dia. Ya dia tergiur dengan online. Hati-hati terhadap online. Anda juga harus tahu bahan-bahan, kemudian register BPOM ataupun izin edar ataupun komposisinya dan yang merekomendasikan siapa. Jangan cuma ngikutin selebgram, hati-hati. Gitu ya. Oke, acara ini dipersembahkan oleh Learning Center Bekasi dan kerjasama dengan saya. Nah, Anda harus tahu, tadi sempat ditayangkan video dari Dr. Karina Andini, saya jelaskan lagi, hiperpigmentasi adalah kondisi kulit yang ditandai dengan adanya bercak kulit yang menggelap. Ya, bercak kulit menggelap ya kata kuncinya. Hiperpigmentasi atau penggelapan bisa berupa bercak yang kecil, di antara terjadi di area kulit, area yang luas di kulit, atau mungkin mempengaruhi semua bagian kulit. Oke Dok, mohon maaf sebelumnya, rasanya tampilannya belum keluar Dok. Ups, sorry. Saya baca tadi, berarti baca sendiri saya. Iya Dok. maaf. Saya lupa share ini. Saya lupa share berarti. Oke, share screen-nya lupa dipencet. Oke, maafkan saya ngecek sendiri berarti ini tadi. Oke, nggak apa-apa. Kita mulai dari, saya ulang aja dari apa-apa. Oke, iya. Ya, saya baca ulang ya Bapak Ibu, hiperpigmentasi adalah kondisi kulit yang ditandai dengan adanya bercak kulit yang menggelap. Ya. Hiperpigmentasi atau penggelapan bisa terjadi berupa bercak yang kecil, terjadi di area yang luas di kulit, atau mungkin mempengaruhi semua bagian kulit. Hiperpigmentasi dapat terjadi ketika kulit menghasilkan melanin terlalu banyak. Nah, ini dia. Jadi penggelapan kulit akibat melanin yang terlalu banyak. Karena melanin sendiri merupakan pigmen yang memberikan warna pada kulit. Jadi, mohon maaf, misalnya Anda yang kayak kita di Indonesia lebih kecoklatan daripada orang Eropa. Kenapa? Ya pigmen ini yang punya peran. Kenapa orang-orang di negara tertentu warnanya kulitnya gelap gitu? Mohon maaf, Nigeria, di mana lagi? Di Papua, gelap-gelap. Karena melaninnya dia lebih banyak. Tetapi yang namanya flek ini melebihi dari apa yang ada. Meskipun ras kulit beliau adalah yang gelap ya, terlihat lebih gelap. Ada pulau-pulau gitu, ya baik di area tertentu maupun meluas. Jadi fungsinya ada pigmen melanin ini. Jadi bukan iseng aja melanin ini adalah sesuatu yang dibasmi di muka bumi. Enggak, bukan seperti itu. Melanin pigmen yang memberi warna pada kulit. Produksi melanin berlebihan inilah yang membuat kulit menjadi gelap. Pigmen yang meningkat tersebut biasanya tidak berbahaya. Kondisi ini pun umum terjadi di banyak orang dengan semua jenis kulit, mau yang kering, berminyak, sensitif, normal, kombinasi, semua bisa. Walaupun demikian, hiperpigmentasi dapat menjadi gejala medis tertentu. Betul. Jadi kami kan tenaga
estetik maupun kecantikan ataupun medis juga seringkali melihat dari warna kulit juga mempengaruhi. Contoh orang yang sakit fever, maka kulitnya akan berbeda dibandingkan mereka yang sehat. Nah, ini yang Anda harus tahu ada 3 macam. Melasma ini adalah flek yang Anda sudah tahu, yang biasanya terjadi di area wajah, akibat tadi disebut ada hormonal, lingkungan, genetik, dan sebagainya. Kalau lentigo ini karena matahari, misalnya, jadi dia di area-area yang terbuka nih. Di area-area yang terbuka, termasuk untuk lansia-lansia ya. Misalnya kita ketemu nenek kita, eyang kita, lentigonya muncul. Dan hiperpigmentasi pasca inflamasi. Maksudnya habis radang nih, misalnya jerawat, tuh kan habis bekas jerawat hitam tuh, atau bekas kecelakaan yang saya cerita tadi. Jadi yang si pasien saya setelah saya terapi dengan bahan-bahan yang alami aja, nggak usah repot-repot yang kimia, itu dia menghitam nih, jadi kayak gini, seakan-akan seperti ini, tapi dia akibat lukanya tadi, ini kecil nih, soalnya pasien saya gede. Nah dia hitam dulu, tapi pelan-pelan saya rawat dan akhirnya kembali ke warna kulit dan beliau puas banget. Itu ya, jadi Anda harus tahu dulu. Bapak Ibu kalau mau sambil saya buat sesi terus tiba-tiba terbesit pertanyaan, chat aja ya, nanti biar kita bantu sambil jawab sambil jalan sesinya. Ya, tapi pertanyaan dengan sesi yang sesuai dengan slide-slide saya. Kalau mau konsultasi mungkin di belakang ya Bu Dewi ya. Ya, betul Dok. Oke. Silakan Bapak Ibu ya, kalau ada pertanyaan bisa kasih kode raise hand atau lewat chatting. Chat aja dulu, betul. Nanti kita bacakan. Nanti kalau udah mau konsultasi apa, pas selesai boleh kita Q&A ya. Apa saja penyebab dan faktor resiko hiperpigmentasi? Penyebab utama ya seperti dikatakan, produksi melanin yang berlebih, yang dipicu oleh berbagai faktor dan kondisi. Beberapa obat seperti kemo, ini loh, penyakit Addison, menyerang hormon, juga bisa menyebabkan hiperpigmentasi. Berbagai faktor resiko apa aja? Jelas sinar matahari, ya kan? Pasti Bapak Ibu tahu lah. Jadi mau pergi, mau mancing, mau piknik, mau renang, pakai sunblock, gitu. Mau barbecue, pakai sunblock, kayak gitu kan? Sudah tahu lah. Peradangan juga Anda harus tahu, seperti jerawat tadi, hiperpigmentasi. Penggunaan kontrasepsi oral, obat-obat KB ataupun sedang terapi-terapi hormon yang diminum secara oral, maksudnya secara mulut. Kehamilan. Jadi kalau ketemu orang hamil, jangan langsung dipikirnya, wah kasihan orang hamil, harus kita terapi fleknya. Loh, itu hormonalnya Bapak Ibu yang kacau. Sehingga beliau seolah-olah flek gitu loh. Tetapi nanti sesudah melahirkan, kita evaluasi, masih ada nggak fleknya? Gitu ya, atau hiperpigmentasinya. Kulit yang lebih gelap karena rentan terhadap perubahan pigmentasi. Maksudnya ini kulit yang, kalau bahasa Jawa itu gopok, yang sensitif, yang apa-apa dikit dia bereaksi. Nah, ini juga bisa terjadi. Konsumsi obat yang meningkatkan sensitivitas kulit terhadap sinar matahari. Ini namanya obat ya, karena ada yang punya khasiat ke sana, tapi efek sampingnya ke sini gitu. Ada hal-hal yang nggak nyaman, termasuk ini, meningkatkan sensitivitas kulit terhadap sinar matahari, imunosupresan, apalagi ya, obat-obat yang mungkin sedikit banyak tuh ya, kayak obat KB, kortikosteroid, itu mempengaruhi. Imunitas kita sangat terpengaruh sehingga dia melanin ini mudah muncul. Kok bisa dong? Nanti saya ceritain. Trauma pada kulit seperti luka atau luka bakar. Ya, trauma kulit ini termasuk Anda yang hobi kering ya, hobi masak sekarang online semua tuh ya, rame ya. Saya usaha dok bikin siomay, saya usaha dok bikin pempek. Boleh, tetapi tolong hati-hati. Ya, karena orang yang berhadapan dengan panas kompor itu juga mudah muncul hiperpigmentasi. Nah, ini loh yang saya bilang tadi obat-obatan. Jadi ini memang gambar ini sebenarnya untuk tenaga medis, tapi nggak apa-apa, saya kasih jelas singkatnya aja. Anda lihat ini. Jadi pemicunya ada sinar matahari, ada hormonal, kursor saya, dan radikal bebas. Ketiganya ini akan memicu transkripsi tirosinase, di mana ini adalah enzim yang dikatakan tadi di video awal dari Dr. Dini juga. Transkripsi tirosinase yang akan memicu reaksi radang tirosinase, dia mulai dipicu nih, ibaratnya udah ada 3 nih, maka ini alarmnya nih. Transkripsi, dia ngasih alarm, tirosinase bekerja sehingga melahirkan melanin muncul di permukaan kulit. Nah, yang di kotak-kotak di samping ini pencegahnya.
Jadi otomatis kalau udah ngelihat hormonal, sinar matahari dan radikal, maka untuk menghambatnya hindari sinar matahari, gunakan tabir surya, hindari pengaruh hormonal, proteksi mekanis, maksudnya Anda berteduh, pakai payung, atau Anda mungkin pakai masker, itu juga salah satu proteksi mekanis ya. Antioksidan, ini juga dia mematahkan semua reaksinya, dan antiinflamasi. Nah, ini barang-barang hal-hal ini mematah yang mau masuk. Ya. Kemudian setelah mulai memberi alarm di sini, maka yang bisa menghambat adalah retinoid dan berbagai herbal. Karena transkripsi retilosinase ini akan memicu reaksi radang. Nih, inflamasi udah mulai ancang-ancang. Yuk, nih mulai ada radang nih, maksudnya entah matahari, entah radikal bebas, entah hormonal, dia akan memicu. Nah, reaksi radangnya ini tubuh kita bereaksi menjadi tirosinase, mengubah tirosin menjadi melanin, dan melanin muncul di permukaan kulit. Menghambatnya gimana? Hidroquinon, arbutin, asam aselat, asam koljik, aloesin, nih bahan-bahannya. Tetapi Anda harus tahu nih bahan-bahan yang kimia. Ya. Kemudian transfer di sini terjadi melanin menjadi transfer ya menuju kulit. Maka yang bisa mentransfer adalah niasinamid, kedelai, vitamin, antioksidan lagi nih jawabannya. Dan kalau sudah di kulit munculnya gimana? Maka deposit melanin epidermal yang untuk di permukaan kulit luar, lakukan peeling kimia. Ada bahan-bahannya seperti ini. Laser, CO2, laser non-ablatif, ada NDY 532, kemudian melanin yang di dalam, lebih dalam, ya laser lagi, cuman dengan gelombangnya lebih dalam. Ya, jadi Anda bisa lihat bahwa sebenarnya mekanismenya itu sebelah kiri ini doang. Oh, seperti ini, cukup sederhana dia. Kerusakan memicu radang, radang memicu perbaikan berupa munculnya melanin. Karena melanin ini fungsi dasarnya, salah satu fungsi dasarnya adalah mempertahankan kulit. Dengan harapannya kulit kita jadi gelap, itu lebih tahan terhadap hal-hal sinar matahari, radikal bebas. Tetapi kalau udah banyak kan mengganggu, ya kan, penampilan kulit juga nggak bagus. Nah, Dok, ini menarik, Dok. Sebelum ke slide berikutnya, Dok, boleh di slide yang tadi, Dok? Nah, dari kolom penghambatan aktivitas tirosinase, di mana bahan depigmentasi itu bisa dibantu dengan hidrokunion. Kan kita semua sama-sama tahu nih, Dok, hidrokunion ini kan lagi diminimalisir, bahkan di dunia skincare ini udah jarang sekali dipakai nih, Dok. Nah, untuk hidrokunion sendiri ini sebetulnya, Dok, apakah tetap masih bisa dibutuhkan oleh mereka atau klien yang memiliki melasma atau hiperpigmentasi yang terlalu dalam? Atau bagaimana, Dok? Bisa diinformasikan update-nya nggak nih, Dok? Soalnya sekarang kan lagi beredar banget nih, bahwa hidrokunion itu sebetulnya dilarang, nggak boleh gitu. Oke, ya sekarang saya sebutkan. Ya Bapak Ibu, untuk kasus yang hidroquinon, ya mohon maaf Bu Dewi, jawabannya Bu hidroquinon, bukan kunion ya. Jadi hidroquinon itu adalah bahan yang untuk menghilangkan pigmen di permukaan kulit. Nah, akhir-akhir ini memang bukan akhir-akhir ini sudah lama sih, sudah sekian tahun ya sejak saya di klinik kecantikan, kami menyadari bahwa ini bahan yang berbahaya, tidak boleh dipakai untuk jangka panjang, sembarang orang, bahkan tinggi-tinggian dosis. Akhirnya dimunculkan peraturan dilarang, tetapi dibolehkan dengan syarat batasan. Ya, nah itu tapi Anda harus tahu namanya bahan kimia otomatis ada bahan reaksi yang tidak diharapkan, tidak semua orang boleh konsumsi. Kalau saya boleh ngasih asumsi ya, ini analogi ya Bapak Ibu, mohon maaf kalau analogi saya kurang pantas, tapi analogi semua seperti ini. Anda pasti kan dengan namanya jaringannya terputus-putus, Dok. Bapak Ibu bisa dengar suara saya? Oke, sudah lancar, Dok. Oke ya. Oke, jadi saya boleh sekali lagi kalau saya boleh analogikan untuk ini, mohon maaf kalau analogi saya kurang pantas, tapi saya coba ambil contoh bahan dapur yang namanya MSG atau penyedap masakan atau vetsin. Nah, mungkin Anda tahunya vetsin ya? Micin, Dok. Ya, micin, generasi micin. Anda sudah tahu, di dunia kesehatan dikatakan boleh nggak tuh? Nggak boleh. Nggak boleh. Tetapi realitanya,
kita kalau makainya sedikit dan sesuai takaran, bisa kasih, boleh nggak kita kasih? Boleh Boleh. sih. Tapi sedikit gitu loh. Pemakaiannya sedikit, itu pun juga kalau kepaksa ya, kalau kita kan sebenarnya sudah banyak beralih yang ke alami. Jadi penyedap masakan sudah ada yang versi jamur kan, micin versi jamur. Nah, mulai beralih ke alami. Begitu juga dengan hidroquinon. Hidroquinon kita cari solusinya nih supaya kaset yang dapat begini, tetapi aman, bahkan ibu hamil bisa pakai, ataupun anak-anak remaja bisa pakai, atau yang ada profil kesehatannya mungkin sedang masa recovery ya, sakit liver sedang recovery, dia mau pakai apa ya? Akhirnya muncul barang-barang yang kita harapkan bisa memberi dampak, dan ternyata benar bisa beri dampak gitu ya. Nanti baterainya akan saya bahas di berikutnya. Oke, berarti memang penggunaan hidroquinon ini harus dalam pengawasan dokter ya, Dok ya. Betul, terbatas. Betul. Karena kalau enggak nanti kadarnya nggak boleh tinggi. Kadarnya nggak boleh tinggi. Hanya dokternya yang bisa ngeresepin, dan kalaupun tinggi itu kasus yang jarang. Ada yang kita kasih, tapi jarang gitu kasusnya. Gitu. Dan itu pun juga selesai langsung stop, nggak boleh pakai. Jangan pakai yang ini, pakai yang satunya. Gitu. Oke, mudah-mudahan para wanita di sini paham ya update tentang hidroquinon ini, bahwa memang tetap kita nggak bisa beli mandiri, tetap tidak bisa, karena memang harus dalam pengawasan dokter, dan dokter tersebut yang tahu kapan dipakai dan kapan selesai dipakainya. Begitu ya, Dok, kesimpulannya ya, Dok ya? Betul banget. Jadi hati-hati dan Anda jangan mudah tergiur dengan iklan ataupun promo kata gitu. Beli ini nanti gratis itu. Nah, itu hati-hati ya. Nanti kalau Bapak beli ini nanti gratisnya dari Roller. Ya astaga, itu alat lebih berbahaya lagi kalau dipakai secara sembarangan gitu loh. Tapi para wanita senang, Dok, dengan promo dan gratisan gitu, Dok. Itu takdir kami, Dok. Tahu sih. Itu rahasia dapur sih. Silakan lanjutkan, Dok. Oke, kita lanjut lagi ya Pak Ibu. Tarik ke slide. Oke, ya sudah sampai sini tadi. Nah, ini Anda harus tahu ya, enzim tirosinase semakin agresif ketika mendapat panas, sehingga akan mempengaruhi sel melanosit dalam memproduksi warna kulit lebih banyak. Jadi ini ya enzim tirosinase tadi, atau ini tadi. Ya. Oke. Nah, maka pencegahannya, hindari paparan sinar matahari. Sinar matahari merupakan salah satu penyebab pigmentasi pada kulit, maka ada baiknya menghindari secara langsung. Gunakan sunblock dengan SPF minimal 30 deh, saya bisa 50 ya, karena kita akhir tahun ini kan cuaca lebih panas ya. Meskipun ada hujan, tapi panasnya juga intensnya lumayan tinggi. Baik sebelum beraktivitas, dan aplikasikan minimal 2 kali sehari untuk mereka yang cuci wajah sehari 2 kali. Selain melindungi dari paparan sinar matahari, kandungannya juga dapat meminimalkan kerusakan kulit lainnya, karena dia panasnya tidak hanya memberi warna setempat, tetapi juga merusak jaringan-jaringan di bawahnya. Ya. Oke, kemudian pencegahan sebagai tadi dikatakan ada herbal, ada antioksidan. Konsumsi makanan yang baik untuk kesehatan kulit. Perbanyak konsumsi makanan yang mengandung antioksidan, vitamin C, asam folat dapat membantu membuat kulit Anda selalu terjaga. Seperti sayuran hijau, buah alpukat, dan buah jeruk. Semua ini kan memang tujuannya antioksidan tuh. Nah, kandungan dalam makanan tersebut mampu menghambat enzim tirosinase yang berperan dalam pembentukan melanin kulit, sehingga mampu mencerahkan sekaligus mengurangi pigmentasi kulit. Jadi dampaknya dari makanan yang antioksidan, dia tidak hanya mencerahkan, tetapi mengurangi dan menghambat radang. Ini kan enzim tirosinase ini kan aktif setelah radangnya muncul. Ada radang ya. Ini diganggu nih supaya dia tidak memunculkan pigmentasi kulit yang berlebihan. Gunakan produk yang tepat untuk kulit. Anda dapat mengatasi pigmentasi dengan produk-produk yang tepat, misalnya menggunakan pelembab yang menggunakan gliserin, asam hyaluronik, retinol. Ini yang yang kimia, karena kandungan tersebut mampu meningkatkan regenerasi sel kulit. Selain itu, Anda dapat menggunakan produk dengan menggunakan kandungan AHA, niacinamide, rosehip oil untuk mengatasi pigmentasi kulit. Kandungan AHA dikenal membantu regenerasi kulit dengan cepat. Ini sekilas info soal bahan-bahan yang aktif, bahan-bahan kimia yang aktif yang Anda sering temukan kalau di skincare Anda.
Nah, ini termasuk rose hip, memperbaiki warna kulit yang tidak merata sekaligus melembabkan. Nah, ini salah satu contoh bahan yang alami. Ya, dia bahan alami. Tadi yang saya bilang dari sintetis beralih ke alami, tetapi dia perannya memperbaiki warna kulit yang tidak rata sekaligus melembabkan dan menutrisi. Gunakan bahan-bahan alami. Bagi Anda yang memiliki kulit sensitif, Anda bisa menggunakan bahan-bahan alami yang memiliki manfaat untuk kulit. Misalnya, mengaplikasikan madu sebagai masker wajah yang dapat membersihkan sekaligus memberi nutrisi pada kulit wajah. Ya, contoh yang gampang ya madu. Tetapi hati-hati ya, jangan sembarangan madu ya Bapak Ibu. Ini pun juga banyak yang jadi akal-akalan orang. Maksudnya baik supaya pelanggannya banyak, tetapi akhirnya madunya dicampur. Taunya gimana? Ya pertama, Anda harus lihat komposisi. Yang paling gampang lihat komposisi di balik kemasannya, Anda baca. Madunya ada berapa persen nih? Madu yang bagus itu di atas 95%. Bahkan ada yang 99%. Ini kebetulan saya ada tampilkan sebuah brand. Brand ini memang dari HDI dan dia kan itu 99%. 1%-nya adalah polen. Ya, dan betapa alaminya dia tanpa tambahan-tambahan. Kalau Anda jalan-jalan ke toko-toko, Anda balik itu, maka Anda akan menemukan madunya 20%. Hanya 30%, hanya sekian persen. Wah, itu berarti bahan sisanya bukan madu. Kesimpulannya itu adalah sirup rasa madu, bukan madu beneran gitu loh. Dan otomatis buat badan ada hati-hati ya, termasuk untuk wajah, apalagi yang kulit sensitif. Nanti nyalain lagi, tuh dokter sih bohong. Kemarin saya sumpah masker wajah, masker madu. Tuh, luka semua wajah saya. Saya tanya, Ibu pakai masker apa? Baru dia ngomong maskernya, madunya madu yang ini. Lah, itu dia, Bu. Gitu ya. Jadi Anda juga harus waspada terhadap apa yang Anda konsumsi atau Anda aplikasikan. Ubah gaya hidup Anda. Gaya hidup juga berperan penting dalam menjaga dan menyembuhkan masalah kulit. Karena itu, mulailah ubah gaya hidup Anda menjadi lebih sehat. Salah satunya berolahraga secara teratur. Pandemi olahraga gimana dok? Bisa olahraga di rumah atau sekitar rumah Anda, cukup 20 menit, 30 menit. Segera kurangi alkohol dan nikotin mulai dari sekarang. Karena ini juga pemicu radang. Alkohol dan nikotin ini memicu radang dengan aktif sehingga muncullah warna kulit yang nggak baik, kesehatan kita juga terganggu, dan terjadi prematur aging. Anda perhatikan, teman, kalau Anda punya kenalan-kenalan yang suka minum wine atau alkohol atau bir dan sejenisnya, dan merokok, Anda perhatikan. Memang orangnya cantik, tetapi kelihatan lebih ada kerutnya ketimbang teman-temannya ya. Kelihatan mature, bukan mature, seolah-olah kesannya, ibu ini atau mbak ini ya kelihatan dewasa banget, padahal aslinya penuaan dini. Kasihan orangnya. Ya, karena kedua dapat mempercepat penuaan dini, memicu timbulnya keriput dan menimbulkan bercak pada wajah. Selain itu, jangan lupa untuk konsumsi makanan bergizi dan air mineral, serta tidur yang cukup. Ya, kata kunci ini juga tidur yang cukup agar tubuh lebih sehat sekaligus dapat bekerja lebih optimal. Kalau nggak percaya, Anda cek deh teman-teman Anda yang kurang tidur, lihat warna kulitnya. Biasanya kusam dok. Terus Apa itu? kantong matanya Iya, benar. biasanya Kusam kusam. dan mata panda, betul. Iya. Kurang sehat aja gitu kulitnya ya biasanya. Betul, jadi kerut-kerutnya juga gampang muncul dia, dan atau dia kelihatan oily banget, oily banget karena dia kurang tidur. Buktinya juga yang gampang mungkin bukan teman-teman waktu anak-anak kita ujian atau kita waktu ingat dulu mas zamannya UMPTN kah, Eptanas kah, perhatikan wajahnya kita nggak karu-karuan, jerawat apa segala macam muncul. Akhirnya pertumbuhan dan pembaruan sel kulit Anda akan bekerja lebih cepat dan maksimal daripada biasanya kalau Anda merubah ya. Jadi saya menyarankan mengubah ini dalam artian seimbang. Kadang kita harus begadang kalau memang ada kesibukan. Misalnya ada seorang yang aktif ya seperti Bu Dewi ini orang yang aktif di dunia kerja, dia ada waktunya kurang tidur. Tetapi bukan berarti terus dia akan selama 30 hari dia akan kurang tidur. Saya tahu Bu Dewi dan bersama suaminya orang-orang yang gaya hidupnya cukup seimbang. Dia anggaplah dalam seminggu kurang tidur, maka di hari-hari berikutnya akan membalas kualitas tidurnya. Karena tidur ini bukan sesuatu yang Tuhan ciptakan nggak ada maksud. Ada. Itu ibarat mobil masuk bengkel, Bapak Ibu. Bayangin, mobil digeber terus keliling dari seluruh pulau Jawa, meskipun jalan tol dipakai terus, nggak dimasukin bengkel untuk tune up ganti oli. Rasanya gimana? Nggak enak tuh mobil pasti. Ya nggak?
Tapi begitu kita tune up, kita rawat rutin dan sebagainya, otomatis putaran mesinnya lebih bagus. Begitu juga dengan tubuh kita. Nah, lakukan perawatan wajah dengan HDI dan Biskin. Nah, ini sekarang saya membahas sekarang produk yang pertama. Nah, ini arbutin, ini bahan alami nih, menghambat pembentukan melanin. Nah, ini dia. Jadi sudah pengganti hidroquinon. Tadi Bu Dewi tanya, hidroquinon kan nggak bagus, Dok. Iya, betul. Dan sekarang sudah ada solusinya. Gara-gara ada ini, kita bisa pasti untuk mereka-mereka kita bisa anjurkan. Untuk mereka-mereka yang hamil, yang masih remaja belia kayak anak saya, atau mereka yang ada gangguan kesehatan masih masa pemulihan, ya saya lagi ini nih pemulihan dari penyakit ginjal saya, ini bisa dikonsumsi, diaplikasikan oleh beliau, karena tidak memberi beban sama organ tubuhnya, toh yang kita pakai juga dengan dosis yang sangat-sangat baik, tidak berlebihan. Kemudian ada Jiju Green Tea, memberi kelembapan, menenangkan, dan antioksidan. Nah, lagi-lagi antioksidan. Koji Rice, mencerahkan dan menenangkan kulit. Tuh, gabungan kan? Udah, gabungan di dua bahan ini. Kemudian ada lagi, Organic 7, menenangkan kulit, anti-iritasi, anti-inflamasi, anti-alergi. Jadi, perawatan anti radang ini luar dan dalam, dapat semua. Akhirnya namanya tirosinase bekerja nggak? Nggak bisa bekerja. Dan Jeju Sasa, Quail Pertensis ini menghambat oksidasi dan inflamasi. Lagi-lagi jawabannya adalah anti-inflamasi dan antioksidan. Dalam kemasan W-Line series ini ada terdiri dari sabun, esen, serum, krim pagi, dan krim malam. Nah, ini cara kerjanya tadi ya. Jadi kalau kita yang di sini, kita menghindari sinar matahari, tabir suryanya tadi ada yang namanya SS cream tadi. Nih, slide saya tadi yang pertama. Kalau Anda lihat yang ini, nah ini namanya SS cream, dia menggunakan SPF 50. Ini ini menarik juga nih, Dok. Kenapa? Penggunaan SS cream ini, Dok, banyak sekali teman-teman kita yang kurang menyadari bahwa punya kita kan 50 ya SPF-nya ya, Dok ya. Dengan PA 3+. Artinya kurang lebih pencegahan atau perlindungannya bisa sampai 6-8 jam. Betul. Nah, banyak teman-teman kita tuh nggak ngerti bahwa boleh loh SPF SS cream ini di 2 kali dalam sehari. Boleh. Ya, Dok ya. Ini makanya ada minimal 2 kali sehari ini. Karena kebanyakan mereka ngitungnya, saya udah dari pagi sampai sore di luar, terus nyampe rumah, saya pikir nggak perlu lagi deh gitu. Nah, nah ini, Dok, yang pada akhirnya rutinitas kebiasaan. Padahal di rumah sendiri, walaupun kita tidak langsung terkena sinar matahari, kita kan tetap perlu SPF ya, Dok ya. Banget. Karena apalagi kalau Anda punya rumah yang ada jendela-jendelanya ya. Saya ruko ini aja saya pakai terus kok Bapak Ibu. Mungkin Anda tanya, loh dokter sekarang pakai. Saya di dalam rumah yang pakai ruko Bapak Ibu rumah saya, dan tidak ada jendela, tetapi saya pakai karena lantai 2 saya ada jendela. Lantai 1 memang ruang praktek yang tidak ada jendelanya, tapi lantai 2 ada jendela, dan itu di samping kamar. Jadi saya pakai terus gitu loh. Berarti memang nggak perlu khawatir ya, Dok, karena memang SPF-nya kita ini kan tinggi ya. Jadi nggak perlu khawatir ya, walaupun kita udah 2 kali pemakaian dalam sehari. Betul. Dan dia diserap sama tubuh ya Bapak Ibu. Dia bukan seperti melapis semata, tetapi melapis sekaligus memberi nutrisi. Makanya ini tadi dikatakan juga dapat meminimalkan kerusakan kulit lainnya. Jadi selain melindungi, meminimalkan kerusakan kulit lainnya. Dia memberi nutrisi. Bahan-bahannya tadi, bahan-bahan alami semua. Karena di dalam brand Biskin, ini bahan-bahannya mereka semua alami. Ya. Bahkan dia tidak ini, bahkan nanti di belakang saya akan ceritakan, dia pun sudah melalui tes alergi. Tes alergi di Eliat Skin dan Bios Research ini sudah dilakukan dan ternyata lolos sebagai bukti bahwa produk ini untuk mereka-mereka yang alergi itu bisa diaplikasikan karena sudah gitu Bapak Ibu. Jadi kita nggak perlu khawatir, wah nanti saya beli nggak cocok dan macam. Kalau Anda ragu-ragu boleh deh janjian sama teman-teman SA atau Smart Skin Advisor di kota Anda atau tim Biskin di kota Anda. Saya mau coba testernya. Boleh deh Anda coba. Janjian sama mereka. Oles di belakang telinga, jangan bentar saya mati dulu videonya. Nah, ini. Anda lihat dulu ya. Nah, Anda boleh deh oles di belakang sini, diamkan, kurang lebih 30 menit deh.
Terus Anda diam kan, Anda lihat responnya. Sampai mungkin ngobrol-ngobrol sama Bu Dewi. Bu Dewi, ini kerjanya apa sih HD ini gimana? Ngobrol aja, bis ini bisa nggak untuk jadi ngobrol aja sambil nunggu. Habis itu ada evaluasi. Oh, waduh, meradang. Nah itu berarti Anda harus dibenahi dulu kesehatannya. Karena bahan dasarnya ini cukup alami, tetapi kok ada orang yang pakai kok jadi radang? Itu orangnya lagi nggak fit. Dia lagi begitu mudah reaksi radang, nggak nunggu tirosinase, apapun ya, mungkin kurang tidur, mungkin stres anak ujian, ataupun pola makan, karena kan sekarang pandemi ini pola makan dia mungkin stres, bayangin, aduh saya di kota ini, orang tua di kota sana, mereka aman nggak ya, udah pada vaksin belum ya, stres, itu membuka celah untuk semua reaksi radang masuk ke tubuh, sehingga apapun yang kita konsumsi ataupun kita aplikasi bermasalah. Ya dok, benar. Itu aku setuju banget ya dok. Terutama hal-hal yang berkaitan tadi dengan masalah nggak cocok sama skincare. Nah ternyata saya pelajari kemarin juga di materi SSAA, itu sebetulnya bukan masalah kita nggak cocok sama skincare. Tapi ternyata bisa jadi loh rekan-rekan semuanya, kita ini mendapatkan produk skincare yang tidak sesuai dengan kebutuhan kulitnya kita. Betul. Bisa jadi seperti itu. Makanya kenapa walaupun kita produk skincare Biskin ini sudah ada berbadan POM, kemudian kandungannya itu natural, perlu juga harus dikonsultasikan sih. Karena memang untuk menghindari dari cocok nggak ya aku. Nah itu salah satunya kenapa Biskin menyediakan Smart Skin Advisor di setiap kota nih Bapak Ibu ya. Nah, penting. Jadi ini bukan tentang cocok-cocokan ya dok ya, tapi tentang bagaimana kita mendapatkan skincare yang pas sesuai dengan kebutuhan kulit kita ya dok. Ya. Dan jangan lupa ada juga faktor yang Anda seringkali lupa adalah kontaminasi. Itu sering banget tuh. Saya sudah pakai, saya sudah sehat, tapi kontaminasi dalam arti sendok spatulanya jatuh, nggak dibersihin, langsung ambil produk satu kemasan, rusak semua, atau tangannya dia pakai tangannya bisa megang macam-macam, terus dia oles-oles, wah radang ini, dibohongin sama HDI, sama Biskin ini, nggak ada khasiat, malah rusak wajah saya. Coba kita cek dulu. Barangnya expired, ternyata beli sejak tahun yang berapa sampai sekarang masih ada. Ini bahaya gitu loh. Gitu ya Bapak Iya, Ibu. betul. Itu juga pernah terjadi tuh dengan customer saya tuh. Kan? Jadi harus detail kita itu bisa melihat permasalahan itu ada di mana sih sebenarnya gitu ya dok. Jangankan wajah, perut aja nih loh, kita kasih makan yang saya pernah dapat, saya nggak cocok madu dok, saya begitu makan madu diare, sehari berapa kali? 2 kali dok. Nah itu belum diare Bapak, saya gitu kan. Itu bukan belum diare, kalau 2 kali itu baru lancar. Memang tujuan dari madu melunakkan tinja, mohon maaf, itu supaya Anda BAB-nya lancar gitu loh. Tetapi diare itu kok 3 kali lebih, dan bentuk tinja semakin lama semakin semakin cair. Itu baru dikatakan diare. Nah kalau memang benar diare, maka cek dulu masalahnya di madu atau kontaminasi nih gitu loh. Sendok makannya jatuh, nggak dibersihin, langsung ambil madu, dimakan madu yang salah, atau tangannya ini saya makan itu yang tadi tuh yang antioksidan tuh yang namanya propolis saya makan, wah tuh Mbak saya jadi mules, diare masuk rumah sakit. Sebentar Bapak kemarin cuci tangan belum? Udah belum ya kemarin? Saya habis renovasi rumah sih lah. Gitu ya. Jadi evaluasi jangankan di wajah, di badan pun juga sama. Ya. Dan juga buat para wanita yang ada di sini semua ya, juga jangan khawatir ya atas penilaian orang kalau kita setiap hari keluar rumah pakai payung walaupun nggak hujan. Nggak apa-apa Bapak Ibu, pakai aja ya dok ya. Daripada soalnya seperti yang tadi dokter informasikan, sekarang cuacanya juga walaupun musim penghujan, teriknya luar biasa juga gitu loh. Ya. Jadi better ya, namanya juga cara mencegah ini adalah salah satu cara yang paling murah ya dok, setuju nggak sih? Betul. Yang paling murah yang payung. Sebelum keluar semua nih flek-fleknya. Karena kalau udah pakai treatment dan lain sebagainya itu biasanya double ya, pengeluarannya pun juga double. Betul. Jadinya akhirnya malah belum lagi kalau cocok, kalau nggak cocok. Kadang-kadang mereka mengklaim alat yang terbaik, ternyata jadi masalah baru. Ya, termasuk treatment laser dok yang saya juga pernah dengar. Kalau
mesinnya laser ini juga bagus, tapi si dokternya tidak memiliki skill dalam hal nembaknya, itu percuma juga katanya dok. Jadi tidak terlalu memberikan hasil yang maksimal. Jadi bisa Betul. sampai seperti itu teman-teman. Jadi better memang sebelum muncul hiperpigmentasinya kita, better kita mencegah, lakukan yang paling murah dulu sepertinya. Itu kayaknya the best ways yang harus kita lakukan gitu ya. Betul. Jadi memang kita harus harus jeli, dan tapi juga jangan buru-buru gegabah gitu. Jangan buru-buru gegabah, tetapi juga jeli supaya kita nggak asal ngerusak wajah. Soalnya kalau wajah ini ada gangguan, satu yang korban diri sendiri, kita jadi nggak pede. Kedua, pasangan kita. Tuh kan, lu beli sembarangan sih, lu ikut omongan orang sembarangan, akhirnya jadi begini nih gitu loh. Nah, pertanyaan berikutnya dok, gimana biar kita nggak panik? Perempuan itu dok, kalau kena senggol sama masalah kulit, aduh, jangankan hiperpigmentasi, jerawatan aja bisa senggol bacok dok. Jadi pikirannya itu udah yang, aduh gimana ini, aku jerawatan, bla 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 kayak gitu dok. Nah, ada nggak dok kiat-kiat yang memang harus kita lakukan, mindsetnya mungkin atau apanya gitu yang bisa dokter kasih tips ke kita nih, para wanita-wanita Indonesia yang pengen tetap tampil cantik. Ya, sekarang kedaruratan kulit itu kan macam-macam. Kedaruratan kulit ya, mulai dari luka, kemudian melepuh, iritasi, dan sebagainya. Maka otomatis yang harus terjadi pertama kali begitu terjadi reaksi, misalnya tersiram, aduh wajah saya tersiram air cuka nih dok, gatal, segera berobat. Segera berobat biar dokter lihat masalahnya, apa hanya di kulit saja atau sudah masuk ke bola mata. Itu dokter harus tahu. Jadi nggak sembarangan terus saya tak ke salon dulu. Nanti salon itu nanti dulu. Saya nggak nganggap teman-teman salon nggak pinter, enggak. Tapi istilah medis dulu. Sesudah ada itu baru kita udah tahu. Oke, ini aman ya dok, aman. Kalau saya mau facial boleh nggak dok? Boleh. Nah, baru Anda berangkat ke salon. Dan Anda juga cerita, iya mbak, seminggu yang lalu saya kena kesiram cuka nih. Wajah saya ngasih ini sudah kena siram dan gatal nih. Tolong dong ini itu juga bisa. Jadi tolong tetap bilang medis dulu. Kemudian yang kedua, minum air putih. Yang itu tujuannya merehidrasi kulit kita. Jangan sampai kena luka, akhirnya banyak cairan yang keluar. Kan biasanya kalau udah luka tuh ada kayak cairan kuning-kuning keluar. Itu membantu air itu mengembalikan kelembapan kulit. Kemudian boleh kalau misalnya Anda sudah tes di belakang telinga tadi, Anda tahan, Anda bisa maskerkan dengan madu. Sambil Anda nunggu nih, aduh saya kejadian kok ya pas hari Minggu, dokter kulitnya tutup, klinik kecantikan dokternya tutup, gimana nih? Ya, ada minum obat anti nyeri, dan boleh ditambahin masker madu, atau masker-masker alami ya, kayak bengkoang atau timun, Anda lakukan dulu. Tapi kenali dulu ya masalahnya apa, dan terakhirlah konsultasilah dengan Smart Skin Advisor di kota Anda. Bagaimanapun mereka punya pengetahuan dasarnya, mereka juga bisa bantu. Nanti bisa diarahkan, apalagi sekarang BISKIN ada tim dokter konsultasi, ada 3 orang yang bisa Anda hubungi. Nah, itu juga mereka orang-orang yang di bidangnya. Gitu ya. Jadi enak nih, kita ada nggak meskipun Anda sendirian. Jauh. Saya ada di Sidoarjo, jauh dari mana-mana. Saya ada yang namanya Sidoarjo nih. Saya jauh nih kan, dokternya pada hari Minggu tutup semua nih. Hubungi SSA di kota Anda. Minum air putih, boleh masker madu, ya. Kemudian Senin segera berobat, lapor, dok lapor, gitu. Suami main air aki, kecipratan nih ke saya, gitu. Itu juga lapor, ya. Oke, thank you dok. Udah jawab ya rekan-rekan para wanita semua di sini ya. Mindset yang diperlukan untuk kita itu nggak langsung panik ya. Ya. Oke, silakan lanjutkan dok. Oke, saya lanjut lagi. Kemudian ini sudah bukti alaminya ya, kita alerginya udah lolos. Kemudian juga kita juga bebas dari bahan-bahan kimia yang berbahaya. Bahan-bahan ini memang kebanyakan ada di produk-produk skincare yang juga kalau kita pakai jangka panjang otomatis ada resiko untuk badan kita. Nah, para bed kita aman karena tidak mengandung bahan-bahan ini semua. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi pastikan, dan kalau misalnya Anda kerasa, mungkin ada juga krim yang ngomongnya gini, bahan saya alami gitu, tetapi bahan-bahan tambahannya dia ini nih. Nah, akhirnya kulitnya jadi
wah saya ternyata nggak cocok nih, ngomongnya aja alami mengandung ini. Ternyata bahannya pengawetnya ada ini, atau bahan pewangi tambahannya kimia, ataupun apa-apa yang lain-lainnya bersifat bentuk krimnya ditambahin supaya bentuknya jadi krim, ditambahin macam-macam, parafin lah, mineral oil lah, dan sebagainya. Ini yang jadi bahannya nggak baik, gitu ya, batu. Nah, rutinkan Anda masker dengan madu yang kalau bisa saya rekomendasi brandnya adalah Clover Honey dari HDI. Karena dia punya pH-nya sangat alami, sangat baik untuk kulit kita, tidak asam dan tidak terlalu basah juga, dan dia alami banget. Karena saya juga banyak aplikasi ke pasien dan sampai hari ini saya nggak dapat komplain ya. Kecuali mereka yang komplain, saya habis masker madu kok iritasi. Lah, itu dia. Coba cek alat-alat bantunya. Mungkinkah mangkoknya, sendok ngambilnya, atau tangan yang mengoleskannya kotor. Jadi pastikan Anda dalam kondisi bersih baru Anda aplikasikan. Kemudian konsumsi makanan-makanan antioksidan. Memang tadi yang disebutkan banyak. Bahkan tadi saya sempat ada baca di chat juga ada yang nanya soal buah-buah tertentu. Bisa, tetapi tinggal masalahnya seberapa banyak. Karena kan gini, saya sama Bu Dewi, meskipun kami sama-sama skincare, saya nggak tahu Bu Dewi hari ini berhadapan dengan radikal bebas apa aja. Dan Bu Dewi juga nggak tahu Dr. Steve hari ini berhadapan dengan radikal bebas apa aja. Boro-boro kami yang beda kota. Saudara kembar aja. Bayangin Dr. Stefanus ini punya saudara kembar. Persis dah. Tapi radikal bebasnya bisa beda. Karena mungkin dia lebih banyak keluar, sedangkan saya banyak di indoor. Otomatis dia ada resiko dengan polusi. Nah, sama-sama makan buah-buahan. Tapi kan otomatis beda. Yang beliau butuhkan, kembaran saya butuhkan, otomatis harus lebih banyak daripada saya. Betul nggak? Atau sebaliknya, dia di indoor tenang-tenang aja, saya stres. Wah, nyiapin materi gini, dan ini materinya banyak, dan sebagainya. Mungkin ada Zoom, habis ini lanjut Zoom lagi. Kelelahan saya tinggi. Otomatis radikal bebas saya ada di lebih banyak daripada dia. Nah, dengan konsumsi satu seperti ini, itu lebih memudahkan. Kalau Anda mengkonsumsi yang seperti tadi buah-buah dan sebagainya, bukan saya merendahkan, tetapi akhirnya berapa banyak yang Anda butuhkan. Contoh buah jeruk. Untuk satu tablet ini aja, ya saya ambil contoh ya propolis ini ya. Satu tablet propolis ini itu dibutuhkan kurang lebih 4 buah jeruk. Dengan kondisi satu tablet. Bayangin kalau saya lagi nggak sehat, lagi kurang fit, kurang tidur, kurang istirahat, lagi banyak ketemu polusi, atau mungkin saya merokok atau wine, otomatis cukup satu nggak? Bisa lebih kan? Nah, apa seharian saya makan jeruk, nggak makan yang lain? Itu baru vitamin C itu. Buat cemilan. Nah, ya jadi ribet kan? Dan sialnya sekarang juga kalau Anda cek ke dokter internis, orang-orang diabetes itu nggak boleh makan buah banyak-banyak. Tuh, dilema kan? Makan buah banyak, tapi kata ada resiko kencing manis. Aduh, saya terus gimana dok? Ya udah, ini loh yang bentuk tablet. Anda bisa konsumsi ya. Brandnya Anda terlihat di sini ada Clover Honey, Royal Jelly, Polenergy 520, dan Propolis. Ya, Anda konsumsi rutin, sehari sekali, sehari 2 kali untuk sehari-hari. Itu akan membantu menangkal radikal bebas dan reaksi radang di badan Anda. Nah, ini adalah perawatan tambahan dari Biskin. Yang tadi ada SS Cream, ada 2 kemasan ya. Kemudian ada Eye Care, Multitasking Power Serum. Ini adalah serum mata. Dan sebelahnya ada anti acne dan ada Flawless Finish Loosing Powder, Perfecting Loosing Powder ya, bedak tabur. Kalau anti acne otomatis untuk jerawat Anda pasti tahu, tapi bahan-bahannya alami. Jadi ini saya berikan untuk anak saya yang masih remaja yang 12 tahun. Saya sendiri kan juga ngeracik nih bahan-bahan yang sintetis, tapi otomatis saya jadi sebagai bapak juga mikir kan, aduh anak saya segini mudanya saya kasih yang begini, aman nggak ya? Bersyukur saya kenal dengan Biskin, jadi saya bisa kasih yang ini. Nah, terus yang 2 ini gunanya apa dok? Oke, sekarang saya kasih analogi seperti ini. Saya tadi dulu. Oke, saya kasih analogi seperti ini Bapak Ibu. Bayangkan tubuh kita adalah sebuah mobil, ya. Anda sudah rawat mesinnya bagus. Anda tadi kasih antioksidan tadi, berarti Anda merawat mesinnya. Kemudian bodi luarnya Anda sudah cuci rajin dengan sabun yang baik, Anda taruh di tempat yang teduh, yang tidak matahari, udah oke. Nah, tambahan-tambahan tadi itu seperti bahan pelapis
sebagai supaya dia tampilan catnya bagus. Nah, seperti itulah. Saya bayangin ya. Sekarang saya bayangin, misalnya Anda sehat, tetapi kantong mata menggantung di sini. Bagus nggak? Bapak Ibu estetik katanya. Itu apa orang setiap bilang nggak estetik. original ya masih ya. Masalahnya kantong mata belum tentu cuma masalah ini Bapak Ibu, bukan masalah Anda begadang kurang istirahat, tapi faktor genetik pengaruh. Iya betul. Saya termasuk orang yang genetiknya orang tua saya, terutama dari ayah saya itu udah kantong mata. Maka saya harus sedini mungkin merawat. Akhirnya saya bisa meminimalisir dan saya bersyukur. Nah, bayangin kalau Anda merawat hanya sebagian, kan orang bingung. Ini mobil, baik-baik ke mobil ya, mobilnya sudah dirawat dengan baik, tapi catnya kusam, kayak bersih, tapi kayak nggak bisa glowing gitu. Bayangin kalau Anda kombinasi dengan eye serum, maka itu tampilan kita maksimal kan. Tidak hanya kulitnya, tetapi juga sekitar mata juga oke. Kemudian juga sunblock juga merawat kita supaya kita nggak ada noda-noda, bekas jerawat juga nggak mudah hitam gara-gara sinar matahari. Seperti itu ya. Kemudian Anda tambah lagi dengan loose powdernya, otomatis ini untuk perempuan, memang banyak perempuan yang pakai ya. Kalau saya sendiri terus terang nggak pakai karena saya belum laki-laki. Biasanya saya senang pakai ini aja. Es krim selesai lah. Tampilan saya udah oke gitu. Bisa menutup pori-pori, tapi juga nggak menyumbat. Nah, kalau ini perempuan yang suka, tambahkan perfecting lucid powdernya ini. Tujuannya untuk juga merawat sekaligus make up. Ya, itu otomatis lebih maksimal. Nah, kan lebih enak Bapak Ibu. Jadi ini lengkap, perawatan skincare sama kosmetiknya mulai ada nih. Nah, meskipun masih lotion powder. Ya kita tunggu, siapa tahu besok-besoknya ada lagi produk kosmetik lainnya ya. Tetapi dalamnya aja ada, waduh sudahlah. Nyaman banget, nyaman banget. Ini banyak rekomendasi dari MUA. Nanti mungkin kalau Bu Dewi akan bantu tayangkan videonya dari MUA makeup artist yang rekomendasi tentang flawless lucid powder ini. Saya juga punya rekan kerja seorang makeup artist bridal di kota saya yang terkenal. Dia juga ngomong, ih gila, keren, keren. Dia tampil, dia videokan, nih kayak gitu loh. Cuma dia penasaran kan videonya yang mua lain atau makeup artist. Saya mau coba, karena saya batalkan sama merek saya yang lain. Saya tunggu, saya gitu videonya. Nah dok, ini menarik banget ya. Tadi perumpamannya dokter itu tentang yang namanya perawatan mobil, itu nggak cuma hanya kita taruh di bengkel doang, habis gitu udah selesai. Ya kan? Betul. Tapi perlu ada beberapa tambahan yang perlu dilakukan dan dilengkapi after mobil ini keluar dari bengkel. Nah problemnya dok, masih banyak juga yang kurang kesadaran dok akan setelah kita melakukan treatment, itu masih seringkali mindsetnya orang itu, aduh nah harus nambah lagi ya, biaya lagi dong. Nah, ini loh yang seringkali itu sebetulnya menghambat dirinya sendiri untuk bisa mendapatkan kesehatan kulit yang maksimal gitu ya dok ya. Nah, mungkin di sini rekan-rekan yang hadir di kelas ini gitu ya, penting banget loh kalau kita itu awareness, bener-bener saat kita nggak cuma misal nih hanya beli skincare Biskin yang series W-line. Kalau memang perlu dikombinasikan dengan kandungan vitamin C dari serum yang V-line, sebaiknya ikuti aja gitu. Apalagi kalau udah dapat saran dari SSA di kota kita sendiri atau dari dokter yang memang sama Biskin ini udah kerjasama gitu. Nah, better ya memang harus ikutin gitu ya dok ya, jangan mendenial dengan aduh nambah lagi nih pengeluaran. Itu gimana ya dok ya biar bisa dibantu mindsetnya itu, karena itu penting awareness yang seperti itu nih. Ya, jadi Bapak Ibu yang dimaksudkan oleh Bu Dewi adalah di awal saat Anda mengaplikasikan itu pasti kondisi Anda tidak sesuai, masih belum sesuai harapan, ekspektasi. Ya kan, masih goalsnya saya pengen kinclong kayak artis, goalsnya saya pengen cerah kayak si A, kayak Anggun C. Sasmi itu penyanyi Anggun, dia hitam tapi bagus, kinclong, seger gitu. Goalsnya ke sana, goalsnya saya tidak mau ada jerawat, goalsnya saya mau kantong mata saya berkurang, itu goalsnya. Tetapi Anda saat ini sedang berhadapan dengan problem. Anda awalnya mungkin akan mengkonsumsi beberapa produk sekaligus yang waduh ini ngerampokkan, ini ikut acara begini, disuruh beli Biskin, beli HDI tadi itu paket lagi, kerampokan bener-bener nih 2 orang.
Ya, Anda mungkin begini begitu, tetapi ini investasi di awal. Sesudah Anda sudah mulai terjadi perbaikan, maka Anda cukup konsumsi apa yang perlu. Misalnya maintenance-nya. Tadi ini saya ambil contoh ya, slide saya tadi. Oke, saya mundurkan aja yang paling gampang. Nah, ini tadi, ini saya mau ambil contoh yang ini aja. Awalnya ada, waduh, saya dirampok nih sama Dr. Stefanus, disuruh beli satu paket, ditambah ini lagi. Disuruh minum sekali 2 kali lagi. Bapak atau Ibu, kalau Anda konsumsi ini di awal-awal mungkin Anda harus intens dulu. Tetapi berjalannya waktu, begitu stamina Anda terjaga, Anda bisa turun ke 1 kali 1. Sehari sekali, kan jadinya lebih hemat. Udah gitu, kalau Anda bisa ada tanya sama orang yang mengundang Anda ke acara ini, ada yang namanya produk gratis, program dapat produk gratis. Nah, itu Anda tanya. Justru karena saya sama Bu Dewi bisa ngomong gini, karena kami menikmati produk ini dengan harga yang hemat, bonus gratis, atau bahkan paket-paket promo lainnya. Gitu. Awalnya kan kurang ajar, dirampok saya. Tetapi kalau berjalannya waktu Anda akan termasuk, ini pun juga sering dibuat hadiah. Betul, Anda event, Zoom, nanti ada aja yang bikin event, dan ini tuh dibuat undian. Ini yang peserta di sini saya perhatikan ada beberapa orang yang saya kenal, dan mereka pernah menang. Termasuk Bu Dewi ini salah satu pemenang. Dia pernah ikut acara Zoom, dan dia menang hadiahnya, produk gratis. Dan nanti dok, sebetulnya nanti akan saya menyaring pertanyaan dari teman-teman di sini yang terbaik. Saya pilih 2 orang untuk saya berikan beberapa produk biskin. Baru saya ngomong, belum kering bibir saya. Kalau di flyer saya nggak tampilin dok, karena surprise aja. Ya, ayo Bapak Ibu. Saya baru ngomong, belum kejadian kan udah ada undian. Ayo. Nah, berarti betapa. Jadi bahkan saya awal-awal produk HDI Biskin ini muncul, saya juga belinya 1 demi 1, enggak 1 paket, 1 demi 1. Ternyata berjalannya waktu, wow, dapat dah saya kasih. Dan sekarang mudah banget saya belinya. Iya. Itu ya. Yang penting betul, yang penting saling percaya aja, termasuk buat para rekan-rekan wanita di sini yang memang mau konsultasi sama Smart Skin Advisor-nya, percaya aja biar nanti koordinasi sama kerjasamanya dan bisa mendapatkan goals yang diinginkan. Sebaiknya kerjasama dengan ini aja, dengan baik aja gitu. Karena mereka akan ini. Ya, fokus sama goals. Betul. Ya. Jadi Anda mau cari apa nih? Dan Anda kebetulan dapat yang alami banget. Kalau bisa alami, ya saya menyarankan yang alami. Kecuali memang dibutuhkan campuran bahan kimia, baru saya kasih. Termasuk kesehatan ya. Kayak tadi itu yang jaga kesehatan tuh, 4 macam. Tetapi begitu fisik kita drop, ya belum mana itu tuh tambah obat dong, gitu kan. Mulai demam-demam nih, ya udah berobat, kasih antibiotik kalau perlu, suntik bila perlu, kalau enggak cukup yang tadi. Gitu ya. Oke. Dok, nanti kita pertanyaan mau akhir apa sekarang nih, Dok? Sebentar saya selesaikan dikit. Kayaknya saya boleh. Ya, 1 atau 2 slide lagi. Sampai sini. Oke. Nah, jadi buat rekan-rekan wanita ini ya. Ya, kata siapa, Dok? Ini pesan terakhir ya dari seorang tokoh mengatakan bahwa skincare is like dieting. Perawatan kulit itu seperti orang diet. You have to invest time and effort. Kamu harus meluangkan waktu dan dayamu. There is no instant miracle cure. Nah, ini kata juga yang sangat Anda harus garis bawahi, stabilo, tanda seru. Anda harus kasih notifikasi banget, harus tertancap banget di kepala Anda bahwa perawatan kulit itu butuh investasi waktu dan daya. Daya baik itu tenaga, pikiran, bahkan juga melibatkan material di awal. Tetapi karena nggak ada yang namanya miracle, nggak ada instant miracle cure. Kalau ada, Anda harus hati-hati. Mungkin bermain dengan bahan-bahan yang keras. Gitu ya. Jadi setuju sih. Perawatan tubuh kita, perawatan kulit kita itu nggak bisa langsung hari ini pakai, besok pagi saya mau cantik kayak artis. Nah, itu operasi. Operasi ininya juga masih perlu ini, Dok, perlu waktu. Iya, itu pun juga pemulihannya butuh waktu. Ya wes, selesai materi saya. Silakan Bu Dewi. Iya. Oke, buat teman-teman yang ada pertanyaan silakan ya. Dan tadi saya notice banget ya bahwa pernyataan yang terakhir tampilan dokter tadi itu yang slide
skincare itu seperti diet. Kenapa seperti itu? Karena gini, rekan-rekan semuanya, kulitnya kita termasuk kita pun, kalau kita lagi diet, kita pasti ada masa-masa cheating ya. Nah, begitu juga kulit sebenarnya. Kulit pun ada kalanya mungkin kita tidak ada terjadi ketidakseimbangan mungkin pada saat kita kurang tidur, begadang, atau pada saat kita lagi begadang suka ngemil. Nah, itu pengaruh tuh biasanya ke kualitas kulitnya kita. Yang tadinya udah mulus gitu ya, yang tadinya udah cerah, glowing, gara-gara begadang 4 hari berturut-turut, terus kemudian makannya juga nggak jelas, akhirnya apa? Jerawatan. Mulai lagi timbul masalah. Nah, jadi jangan sampai kita semua di sini jadi langsung panik. Kemudian jangan sampai juga kita langsung yang, aduh ini gimana, wah ini biskin berarti tidak menuntaskan gitu ya Dok ya. Nah itu teman-teman yang saya sangat highlight banget bahwa memang oh ya benar. Jadi permasalahan kulit soalnya suka timbul juga gitu. Itulah. Jadi pokoknya kita masih bilang ini mungkin materi seperti ini Anda sering dengar dari orang lain, tetapi kalau Anda perhatikan, saya punya penitik beratan, yaitu mindset awal. Mindset awal itu penting. Jadi termasuk yang ini ya, materi saya yang ini adalah mindset awal yang Anda harus tahu bahwa cara kerja itu harus seperti skincare itu harus seperti ini. Nah, kalau dia bisa mencakup ini, itu akan maksimal banget hasilnya. Dan perawatannya harus luar dan dalam ya. Anda coba luar ini menghindari ini perawatan luar, hindari sinar matahari, tabir surya, hormonal, proteksi mekanis yang dibilang payung tadi, ini mekanis nih. Mobil Anda kalau punya mobil pasangin kaca film, jangan kayak akuarium. Kasihan tuh, panasnya panas, Anda juga reaksi fleknya juga muncul. Kemudian berbagai herbal, kemudian ini kita ganti dengan yang alami nih, yang arbutin nih. Ada kan? Kemudian nih, setelah vitamin C semua alami juga ada. Nah, nanti kalau memang parah baru dikombinasi ini nggak apa-apa. Karena saya juga pernah merawat pasien dengan bantuan peeling, dengan tindakan-tindakan bisa, tapi perawatan di rumahnya pakailah yang di kotak-kotak yang berwarna merah muda gitu. Dari situ Anda bisa bermain-main, oke, mix match-nya di gini, bisa begini gitu. Wah, lengkap banget ya. Jadi pencegahan itu adalah salah satu cara paling murah untuk kita bisa mendapatkan kulit yang sehat, bebas dari hiperpigmentasi. Oke, saya akan mulai untuk ini Dok, pertanyaan ya Dok ya, tanya jawab ya Dok ya. Dari Ibu Dianike Margaret. Contoh melamin itu yang bagaimana Dok? Ini tadi udah dijelasin sih sebenarnya di awal, tapi mungkin Bu Dianike terlewat kali ini Dok. Contoh dari? Melamin itu, contoh melamin itu yang bagaimana ya Dok? Sebentar, melamin kan bahan-bahan dari ini ya Bu, alat makan ya. Melamin atau melanosit Bu yang dimaksud? Kita mau live Kak Ibu, kita ngobrol. Boleh Bu Dianike untuk open mic. Karena saya juga tidak bisa ini mengira-ngira nih. Iya, melamin apa nih Bu? Iya benar, apakah bahan makan? Apa bahan alat bahan piring itu kan melamin, yang kayak plastik begitu tapi keras itu. Bu Dianike, apakah masih ada di tempat? Halo Bu Dianike. Dia. Ada ini orangnya ada. Oh ada. Orangnya ada. Bu Dianike Margaret kalau betul. Oke, kalau belum ada di tempat bisa kita lewatin dulu ya Dok ya, biar nanti kita juga nggak salah jawab. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Midia. Bagaimana kulit wajah yang ada pigmentasi karena hamil Dok? Tapi setelah hamil masih tetap ada. Gimana cara solusinya nih Dok? Ini kayaknya termasuk hormonal ya Dok ya? Kalau boleh saya tebak. Nah ini Mbak Dewi nyimak nih. Tadi materi saya dia nyimak banget bahwa itu saya juga cerita bahwa perumpamaannya seperti orang hamil. Nih saya tayangin lagi ya Bapak Ibu biar jelas lagi. Nggak apa-apa. Semoga nggak bosan lihat slide saya. Nah, jadi dia bermain-main di sini nih. Pengaruh hormonal ini memicu. Maka kita bisa lakukan pemutusan dari sini. Gunakan perawatan skincare yang memutus juga reaksi tirosinase. Dari dalam kita gunakan herbal dari kita konsumsi, termasuk ini ya, kita hambat supaya dia tidak muncul. Memang reaksi radangnya sudah ancang-ancang tapi belum muncul ke kulit. Kita cegah nih dari sini. Nah, kalau sudah muncul di kulit baru tindakan. Ya, tetapi pada dasarnya seperti itu.
Jadi pokoknya itu aja, kita bermain-main di sini aja, Anda akan lebih nyaman. Nah, sekarang produk yang harus dikonsumsi apa? Oke. Saya jelaskan. Nah, ini yang dari dalam perawatan ini. Anda maskerkan dengan Clover Honey seminggu 2 sampai 3 kali. 20 menit aja, tipis-tipis ya Bapak Ibu, jangan tebal-tebal. Nanti Anda sibuk menjilat daripada sibuk maskeran. Sayang dok, madunya saya netes-netes, saya jilat deh dok buat jaga stamina. Nggak boleh, tapi kan nggak fokus jadinya. Ya, lebih baik Anda juga minum dari dalam ini. Yang namanya Royal Jelly nih, yang warna botolnya keemasan, ini bagian menormalkan, bukan meningkatkan, bukan menurunkan, menormalkan hormonal. Dan Anda juga jaga emosi Anda, jaga kelelahan Anda. Karena ibu habis masa menyusui, hormonalnya kok belum turun ya, karena dia masih masa menyusui. Dia masih Begadang begadang, terus. lelah, masih stres. Yang ini bayi begini, yang bayi gede juga minta begitu tuh. Aduh, belum lagi keluarga besar, belum kerjaan. Ini si Mbak kemana sih berapa hari nggak masuk? Nah, itu juga pengaruh stres akhirnya. Hormonalnya kacau balau ya. Jadi madu menjaga stamina biar gak kedodoran. Royal Jelly untuk masalah hormonalnya biar stabil. Dan ini anti radangnya, polonergi dan propolis sebagai vitamin otak, vitamin otot, dan propolis sebagai radangnya. Gitu ya Bu? Ya, Boleh jawab Bu, nih. Bu Mudia, ini jawaban dari Dr. Stefanus ini betul-betul yang basicnya dulu untuk pencegahannya ya Bu ya. Tapi kalau untuk Ibu pengen benar-benar goals-nya bisa memudarkan, itu bisa hubungi SSA terdekat. Jadi nanti bisa langsung dicek Ibu jenis kulitnya apa, permasalahannya apa, kemudian untuk yang pigmentasinya jika terjadi masalah itu udah berapa lama, kemudian nanti akan lebih didetilkan lagi saat konsultasi, Ibu menggunakan produknya apa aja. Nah, jadi nanti di SSA Bu, di kota terdekat Anda, itu nanti Ibu akan dapat informasi yang lebih detail untuk bisa mendapatkan goals kulit Ibu bebas dari pigmentasi. Bu Media? Iya, sebenarnya kalau yang untuk basicnya sih saya udah minum, bahkan waktu hamil, sebelum hamil sampai sekarang memang udah lama konsumsi HDI. Ya. Oke. Cuma itu pas lagi, emang kalau hamil kayak gitu, yang pertama juga gitu. Pas Sering udah, berapa kali? kenapa? Maaf Jadi dok. berapa kali Bu Media minumnya? Kalau Royal Jelly sih saya setiap malam sebelum tidur. Kalau Polar Energi 2 kali 1, pagi sama malam. Terus kalau Clover Honey biasanya pagi sama malam juga. Kalau saya boleh saran tambahkan ya Bu, karena Ibu sedang dalam posisi kelelahan yang lumayan tinggi dan stres yang lumayan lagi. Saya jangan cuma sehari sekali, sehari 2. Bila perlu 3 deh Bu. Oh iya. Nanti kalau sudah mulai stabil, udah nggak bisa begadang, kemudian sudah kelelahannya menurun, Anda boleh turunkan aturan minumnya. Oke dok. SS cream dipakai Bu? Atau cuek-cuek aja nih? SS cream dipakai? Nah kalau itu saya belum pakai, saya masih pakainya body soap karena kan lagi hamil waktu itu. Saya SS cream itu yang aman Bu? Ya kenapa? SS cream itu aman. SS cream itu aman untuk ibu hamil dan menyusui. Nah itu karena dulu saya kan pernah sempat yang ke dokter kulit. Terus kayaknya kurang cocok, makanya saya ganti ke yang organik. Kan kalau body shop itu kan organik juga organik. Tuh. Betul. Terus lagi hamil juga, pas hamil ya udah terusin dulu. Nah, cuman pas habis hamil kok kayak gini lagi, kayak waktu anak yang pertama. Buat balikin lagi itu memang treatmentnya juga ini juga lama. Butuh effort ya. Ya, terus budgetnya juga karena kan laser ini. Makanya untuk yang ini coba dulu nih nanya yang Biskin, ikut ininya Zoom-nya. Iya, yang pertama Bu, yang mungkin boleh saya kasih saran adalah untuk Fostar Ibu tetap teruskan ya Bu ya. Kemudian untuk kesehariannya sehari-hari saya paham banget kondisinya Ibu lagi menyusui pasca melahirkan, itu rasa cueknya itu udah luar biasa tinggi untuk diri sendiri sebenarnya ya. Tapi Bu kalau memang seperti yang tadi Dr. Stefanus bilang, fokus ke goalnya. Nah, kalau Ibu ada fokus ke goalnya itu biasanya ada dari dalam diri sendiri itu ada rasa semangatnya gitu. Oh ya udah deh.
pas Ya. dikirim sama yang admin HDI-nya, coba deh ikut gitu. Iya, betul, betul. Terus kemudian Bu, Ibu jangan langsung solusi dari apa yang Ibu alami pigmentasi saat ini itu solusinya only laser. No, Ibu bisa kurangi dulu. Jadi pigmentasi yang Ibu alami saat ini tuh bisa dikurangi dulu, dipudarin dulu dengan alternatif dari Dr. Steve yang tadi udah diinformasikan, yaitu dengan menggunakan masker madu. Nah, nanti masker madunya kita tipis-tipis gitu ya, tapi nanti Ibu bisa konsultasi ya dengan SSA. Jadi nanti Ibu bisa dapat informasi lebih detail. Setelah after masker madu, Ibu menggunakan rangkaian tergantung dari jenis kulitnya Ibu. Rangkaian Biskin yang nanti akan diberikan informasi oleh SSA. Jadi nanti Ibu bisa konsultasi langsung ya Bu ya, untuk bisa mendapatkan perawatan sampai memudarkan pigmentasinya Ibu. Bisa jadi loh, nggak cuma mudar, bisa juga hilang. Karena kalau lagi terjadi pigmentasi pada saat hamil itu belum terlalu dalam ya Dok ya? Dr. Stefanus masih... Ya, jadi betul. Jadi memang untuk yang hormonal dia nggak dalam. Nah, Dia nggak dalam. Kayak yang dalam itu biasanya lebih kepada kayak trauma, luka, atau ya kata pasien saya tadi itu dia kena bahan kimia jadi dalam, itu bisa. Tapi kalau yang hormonal cukup relatif dan bisa sembuh. nah Itu ya. Bu, tuh jawaban dari Dr. Stefanus tuh bikin kita happy. Bisa sembuh loh tanpa Iya. perlu laser. Iya, Bahkan makanya Bu saya Miki, belajar maaf. dari yang anak pertama Kan mungkin di kan. tubuh pernah Anda nggak gitu. cuma di wajah loh. Ini di tubuh Anda juga ada garis hitam di daerah area perut masih ada. Itu petanda bahwa memang hormonal Anda dikit-dikit masih nanti aktif. hilang. Ya. Lama-lama. Hormonalnya masih aktif, itu yang harus ada sebagai penanda bahwa oh saya masih hormonal saya belum turun. Royal Jelly Bu, positif. Ya, Nah Dok. Bu, catat ya Bu, Nah, kalau ada yang ini penggunaan tomat tomat putih. Iya, itu gimana sih sebenarnya? Jadi Bu Media ini tanya nih Dok, kalau penggunaan tomat putih itu benar nggak Dok untuk menghilangkan flek? Ya, tadi rupanya Bu Media yang tanya. Tadi saya ada baca juga tadi, cuman saya nggak tahu siapa yang tanya. Ya, untuk tomat-tomatan atau buah-buahan kan sih banyak tuh, ada yang pakai nanas, ada yang pakai tomat dan sebagainya. Saya bilang tadi, pertanyaannya sekarang dia tipe yang mana? Yang dermal atau epidermal? Kalau dengan epidermal mungkin bisa terbantu, kalau yang dermal dia akan kecewa, nggak mempan nih, gitu. Dan juga Anda perhatikan buah-buahnya ada tingkat keasaman. Yang Anda juga harus perhatikan, kalau Anda salah aplikasi, tingkat kulit Anda apalagi yang sensitif, ini juga harus trial dulu ya, coba lagi di opsi ini. Kalau dia aman ya udah Anda boleh aplikasi dia di wajah. Tapi kalau Anda rasa, nah kok perih ya, aduh kok nggak cocok, ya nggak apa, ya jangan dipaksa deh Bu, mending pakai madu aja. Airnya Ibu tambah sedikit supaya dia nggak terlalu asam, tapi juga madu kita aman banget kok, pH-nya sangat-sangat alami. Jadi nggak ada masalah kalau mau coba masker madu. Saya lebih nyaman di madu kelapa honey ya terutama, itu bagus banget. Iya sih, kalau produk HDI memang diakui, udah lama saya pakainya memang bagus. Buat Anu aja Bu, ikut program produk gratis Bu. Produk gratisnya Bu ikut Bu, supaya nggak perlu tanya Mbak Dewi, itu Mbak Dewi apa beli sekarang? Nggak pernah beli tuh, dia udah selalu sekarang dia dapat di bonusnya lah, dari promo-promo, wah enak tuh Bu, gratis. Siap. Oke Bu Media terjawab ya Bu ya? Iya. Oke, sama-sama Ibu. Ya, sehat selalu. Ada yang raise hand nih Mbak Dewi? Iya, ada raise hand dari Ibu Vivi Batiar. Monggo silakan Bu Vivi. Mari Bu Vivi, pagi. Selamat pagi. Pagi. Sehat semua Dok? Sehat semua Dok. Sehat semua Bu. Kebetulan nih maaf latar belakang saya belum bisa diganti karena saya pakai nggak pakai laptop. Ada teknik sipil. Iya betul. Saya sudah menggunakan produk Biskin setahun dan memang terasa perubahannya ya. Lengkap. Saya menggunakan muka saya karena kombinasi. Jadi saya menggunakan V-Line plus dengan eye care-nya dan memang terasa juga ininya perubahan SS cream, acne. Cuma saya ingin ini Dokter Stefanus, di dagu, penyakit saya sekitar dagu. Dagu ini selalu berjerawat gitu ya. Hilang satu, tumbuh lagi satu. Kebetulan saya juga sudah menopause juga sih, udah nggak ini lagi gitu kan. Karena sebagai operasi udah nggak bisa datang bulan lagi. Sama beruntusan di dagu ini.
pengen tahu apa selain Royal Jelly gitu kan, Clover Honey, saya juga konsumsi juga. Nah itu tadi saya ikutan juga tuh. Jadi kalau mau beli tuh produk Royal Jelly-nya gratisan, belanjanya seberapa? Ada gratis Royal Jelly saya. Eye care juga gitu kan, biar nggak beli eye care, berarti belanja biar dapetin eye care gitu kan. Karena saya ngajak anak-anak saya juga pakai ini juga, jadi kan belanjanya agak lumayan lah. Cuman ya itu memang kayak ngerampok gitu ya, lumayan harganya terasa. Kalau memang makanya memang lama sih, mau 6 bulan 7 bulan ya kalau habisnya gitu ya, nggak cuma pas mau belinya aja kerasa gitu. Betul, hemat banget kok, hemat banget. Iya. Bu, Jadi di dekat ingin Anda masukkan nih, aja. saya ingin lihat ini tipe, karena ini memang kamera HP dan ataupun laptop kita ini kan ada keterbatasan ya. Saya susah berharap banget bisa lihat karena jerawatnya ini antara berkomedo atau enggak. Ini saya enggak sampai jelas. Ada sih noda-noda. Enggak, dia tidak berkomedo. Ini kalau misalnya dia waktu lagi besarnya itu dia darah dan keluar itu baru keluar matanya gitu, tapi dia ada darahnya gitu, banyak darahnya gitu. Ya, jadi gini Bu, karena buat saya bisa menilai itu dari tampilan luar ya. Untuk sekedar di dalamnya posisinya isinya darah atau enggak itu kurang lebih sama saja. Nah, ya, masih terlalu saya juga sih. Gelap ya? Bentar, saya pin aja. Oke. Agak blur ya. Cuma sekilas saya lihat karena lampu ini ya. Saya putar kali. Tidak apa-apa Bu, ini saya lihat di bawah dagu ada komedo ini Bu. Sekilas ada komedo. Oke, ada komedo saya lihat ini sekilas. Jadi saya menduga mungkin belum, karena kalau dulu kita identiknya yang di dagu ini adalah hormonal. Ya kan, daerah sini ini daerah hormonal ya. Tapi Ibu ngomong, saya udah nggak haid dok, gitu loh. Tapi ya memang seperti itu dia, di sekitar yang dokter dokter Lingkari ini. Kan? Jadi memang ini Bapak Ibu adalah jerawat akibat hormonal. Nah itu, kalau emang Anda lagi stres, dia akan mudah banget meradang. Dan tandanya di situ, gitu loh. Ya, jadi, tapi juga ada faktor yang lain nih. Gara-gara setahun setengah terakhir ini yaitu masker. Itu juga jadi pemicu. Makanya saya ragu-ragu. Ini video, kalau ngelihat fotonya video Anda zoom Anda sekilas kok terlihat seperti ada komedo ya. Mungkinkah itu dari masker gitu loh? Mungkinkah dari faktor pakai masker? Ini nggak ada komedo, ini bukan komedo, kayak beruntusan gitu aja, nggak ada isinya. Kalau kecil-kecil tanpa komedo ya berarti karena hormonal Bu. Tetapi karena saya lihat sekitarnya Bu, yang di atas bibir itu ada yang kok ada nongol-nongol gitu, jangan-jangan ya ini di sini nih kan bekas juga nih. Dulu Ibu facial dan pakai sabunnya kita ganti dengan yang V-line, ya. V-line itu yang pakai. Saya nggak pakai yang warna yang punya HDI itu, yang jerawat namanya wash. Facial wash. Nah, ya. Saya nggak pakai itu. Kalau yang itu facial wash gel itu bukan untuk komedo, dia lebih tepatnya. Dia anti radang. Yang untuk komedo lebih kepada V-line, yang bentuknya seperti pasta gigi itu, bentuknya tubuh. Iya betul. Saya pakai itu. Ya wes, cocok enggak, betul. Pakai air hangat ya Bu. Jadi biar komedonya gampang keluar. Tapi untuk yang hormonalnya di sini udah telanjur, itu memang hormonal. Mungkin Anda lagi kurang istirahat atau lagi banyak pikiran atau banyak webinar nih. Saya lihat tadi. Iya, pasti. Itu mungkin juga melelahkan. Seharian duduk ya nggak, dari pagi sampai sore nih, memang nggak kemana-mana tapi di depan terus ya Bu. Yes. Itu juga mempengaruhi ya Bu. Jadi ya, betul. Jaga stamina Anda, konsumsi Forstar dengan rutin sehari 2 kali ya Bu. Ya, saya setuju dengan Dr. Stefanus karena kemarin saya dapat materi juga Bu dari SSAA dari Dr. Ivan. Kondisi yang Ibu alami saat ini itu nanti pada saat sudah mengalami perubahan pola hidup kembali itu akan hilang sendiri sih Bu. Gitu. Begitu ya, berarti betul ya. Memang pas kondisi yang tenang gitu memang bukan tenang juga semua ya. Iya betul. Tapi saya dapat cerita dari Dr. Ivan itu, beliau punya pasien yang ternyata menggunakan skincare apapun termasuk Biskin itu nggak cocok. Nah ternyata setelah diselidiki tempat kerjanya si klien ini yang memang membuat kondisi kulitnya dia stres. Jadi setelah keluar dari tempat kerjanya justru kulitnya itu
sudah Lebih enak gitu. Iya, betul. Iya, Nah, iya, jadi iya. saya pikir mungkin Bu Vivi nggak perlu terlalu khawatir ya, jangan stres juga karena nanti radikal bebasnya muncul. Jadi nikmatin aja dulu Bu, sembari diperbaiki polanya gitu ya. Pola Lakuin hobi hidupnya, Bu. pola istirahat. Saya naksir ikut miskin ini karena mencari alaminya ini ya. Betul. Karena faktor umur yang sudah di atas 50 tahun ini kayaknya harus mengurangi yang radikal-radikal deh. Kalau bisa dicuci gitu kan. Detox ya Bu sifatnya. Ya, Jangan lupa lakuin hobi ya Bu. Hobi itu penting juga untuk rekreasi kepala kita. Kan kita nggak Iya. bisa pergi ini. Tapi kalau nggak tahu lagi kalau di Jawa kan sudah mulai levelnya, udah mulai level 1, level 2, mentok Saya 3. bukan dari Pontianak ini. Oh dari Pontianak Ibu? Ya. Wow. Nah kalau Pontianak saya nggak tahu nih apakah sudah bisa bepergian atau belum. Tapi kalau di Jawa teman-teman sudah cenderung lebih bebas ya keluar kota. Nah itu Anda lakukanlah hal-hal yang kalau susah hobi Anda lakuin. Nggak tahu nyanyi, nggak tahu jahit, nggak tahu masak, nggak tahu berkebun, lakuin Bu. Atau melihara hewan apa, lakuin. Yang penting ini fresh. Gitu ya Bu. Mau senam-senam dah di rumah gitu ya. Memang harus senam, nggak bisa senam rame-rame. Karena senamnya pun pakai Zoom ya nggak. Jadi instruktur Begitu pakai sih Zoom. jadi langsung berhenti geraknya. Iya. Ya, oke. Iya, untuk Bu Vivi yang pasti jangan stres ya Bu ya. Itu nanti akan hilang kok dengan sendirinya. Tinggal balancing lagi pola hidupnya Bu. Ya, Bu Vivi ada lagi mungkin? Dokter Dewi nih mukanya licin gitu. Iya. Kalau lagi sehat ya Itu rahasianya Bu. Kalau lagi lembur juga sama Bu, rewel. Ya, tapi setidaknya kita jadi tahu gitu apa yang harus kita lakukan dan penyebabnya apa. Jadi saya juga nggak panik, saya cukup ya udah nikmatin aja penyembuhan yang sementara ini dan rewel-rewelnya kulit sementara ini gitu. Seperti itu. Ikhtiar, sambil ikhtiar ya Bu. Iya betul. Benar. Oke, thank you Bu Vivi. Sama-sama. Sehat-sehat ya Bu. Oke, kita lanjut ya Dok. Yuk. Dari Endah Wasis. Ini beliau bertanya tentang, sebentar saya scroll dulu ke atas. Ini lumayan banyak juga ya pertanyaannya. Peserta kita 60-an lebih nih tadi. Oh iya, oke. Buat Bapak Ibu di sini, ya mohon maaf ya kalau telat jadinya. Harusnya kita udah selesai jam 11.30. Tapi karena pertanyaan Dok, nggak apa-apa ya Dok ya? Mungkin Bapak Ibu semua nggak apa-apa ya? Oke, langsung aja nih Dok. Selamat pagi, mau nanya. Saya ada keratosis seboroid. Ini sudah pakai Villine dan SS cream. Keratosis seboroid itu karena apa? Dan kira-kira bisa dibantu hilang dengan Villine nggak? Kalau nggak bisa, lalu sebaiknya dengan menggunakan apa ya Dok? Terima kasih Dokter. Jadi keratosis itu adalah suatu reaksi radang. Dan seboroid ini berkaitan dengan kelenjar di bawah permukaan kulit, kelenjar minyak, kelenjar sebum dan sebagainya. Dan ini terjadi radang. Sekali lagi saya bilang katakan radang. Maka saya menyarankan kalau sudah masuk tahap radang, Anda harus berobat. Anda harus berobat dan kontrol rutin sama dokter Anda. Saya curiga Anda sudah berobat karena namanya sudah detail dengan baik, ngetiknya udah betul. Keratosis seboroid, Anda udah ngetik udah betul, atau malah Anda nakes. Mungkin Anda sendiri tenaga kesehatan, entah perawat, entah dokter yang berkecimpung di bidang itu juga, maka pengobatan medis harus mendampingi. Ya, pendampingan obat-obat medis. Nah, kemudian dengan Biskin, apakah bisa? Bisa. Tetapi pastikan dulu bahwa Anda sudah stabil. Reaksi radang Anda sudah stabil, termasuk untuk jerawat ya, misalnya kasus jerawat, atau luka, atau apa. Saya akan perhatikan dulu radangnya sudah tenang, baru saya masukkan dulu. Satu lebih satu. Yang paling gampang adalah madu. Yang paling gampang masker claver honey. Itu pun sudah dites di area sini tadi. Kita lihat tes seperti apa kulitnya. Kalau ternyata kulitnya masih bereaksi, ya kita tahan dulu. Biar obat medis dulu ambil alih. Sesudah selesai, udah tenang, baru kita masukkan. Harapannya ini memoles supaya tampilannya maksimal. Gitu ya Bu. Ya, untuk Bu Endah semoga terjawab ya. Dan tadi saya juga baca-baca sekilas di Google ya tentang keratosis seboroid ini, itu memang cenderung ke arah masalah kesehatan ya, masalah kesehatan tubuh gitu. Kalaupun misalkan
ada bekasnya atau apa gitu, itu juga bisa dipudarkan. Tapi kalau sampai ternyata itu di lapisan dermis yang terjadi, Ibu Endah bisa melakukan laser, tapi harus dengan pengawasan dokter dan juga skillnya dokter yang benar ya Bu ya. Karena kalau nggak benar, resiko laser itu juga lumayan sih. Bukannya nakut-nakutin, tapi saya harus informasikan ini. Betul ya Dok ya? Betul banget. Bahkan kami kalau dokter untuk melakukan sebuah tindakan, biasanya kami sertakan pasien untuk mengisi sebuah form inform consent. Menandatangani di situ bahwa saya bersedia tahu resiko tindakan ini apa aja, itu harus diisi dulu. Ya, artinya bahwa tindakan ini nggak main-main. Lain kalau Anda sekedar pakai biskin, Anda oles-oles sendiri nggak perlu tanda-tanda begituan, nggak apa-apa karena bahannya alami. Tetapi tindakan laser di klinik kecantikan itu cenderung invasif dan ada resiko. Dan kalau Anda konsultasi dengan tepat, resikonya bisa minimal bahkan tidak ada. Iya. Jadi untuk produk perlebahannya seperti yang Dr. Stefanus bilang itu sudah tepat Bu, karena ada peradangan dan juga itu adalah benjolan gitu ya. Kemudian untuk skincare-nya sendiri pakai V-line dan SS cream. Di sini karena kita nggak tahu jenis kulitnya Ibu apa, tapi kalau memang Ibu dapat rekomendasi penggunaan V-line dan SS cream sebelumnya sudah dapat rekomendasi dari SSA, silahkan diteruskan dan konsultasikan kepada SSA yang menyarankan Ibu menggunakan V-line dan SS cream ini. Kemudian apakah bisa bantu hilang dengan V-line seperti tadi yang kita udah informasikan ya Bu, kalau kondisi bekasnya atau nodanya itu tidak terlalu dalam sampai ke dermis, itu masih bisa seperti tadi case-nya Bu Vivi ya. Semoga terjawab ya. Kalau mau pakai pun dia awalnya harus saya mikirnya yang pertama sabun seperti biasa kita bisa pakai. Kemudian yang kedua bisa kita pakai adalah serum. Itu pun tipis aja Bu, kita lihat dulu. Respon kulitnya bilang nih, kulitnya responnya gimana? Baik, merespon dengan baik, menyerap dengan baik, atau malah muncul reaksi radang. Kalau reaksi radang, stop dulu. Saya lebih senang ada minum 4 star dulu atau power set. Minum dulu sehari 2 kali atau Propo X Plus set sehari 2 kali atau 3 kali. Tenangkan. Nanti baru kita pelan-pelan masuknya V-line. Saya setuju V-line karena dia antioksidannya lebih tinggi, Bu. Antioksidan masuknya bertahap mulai dari sabun, kemudian serum. Oke. Lo yang essence gimana? Nanti tenang, kita lihat dulu respon kulitnya. Udah oke, baru dia masuk essence, krim pagi, krim malam. Kita lengkapin sekalian sama SS krimnya. Gitu ya, Bu. Oke. Detil banget dari Dr. Steve. Thank you loh, Dok. Oke, Bu Endah sudah terjawab ya. Kalau belum terjawab bisa konsultasi kembali ke SSA yang Anda temui ya, atau upline Anda. Lalu kemudian berikutnya nih, pertanyaan berikutnya nih Dok, dari Anggita Indra Susanti. Pagi, saya mau tanya Dok, anak saya usia 33. Kulitnya ada pigmentasi yang agak dalam dan juga sering berjerawat. Sejak akhir Agustus pakai biskin V1, V2, W3, W4, dan V5. Setelah 1 minggu, jerawatnya beruntusan sampai di dagu. Sudah pakai anti acne cream dan juga aloe vera cream. Tapi jerawatnya masih tetap keluar. Sebelumnya pernah pakai skincare dari klinik-klinik. Tapi sudah 3 tahun nggak pakai produk apapun. Kira-kira apa penyebabnya ya Dok? Makasih. Wah ini. Dari siapa ini? Dari Mbak Anggita Indra Susanti. Oh ini, oke Anggita. Usia 33 tahun, ada pigmentasi agak dalam, juga sering jerawatan sejak Agustus pakai biskin. Saya bisa scroll. Oke, nah ini muncul. Setelah pakai 1 minggu, jerawatnya beruntusan sampai dagu. Oke. Terus terang Bu, kalau saya ngelihat seperti ini, saya ingin kenal sosok beliau dulu. Saya ingin tahu aktivitas beliau. Karena background-nya ini, atau Ibu bisa live nggak kita Bu Anggita? Kalau bisa kita ngobrol Bu, mungkin karena Ibu tahu persis ya anaknya Ibu seperti apa aktivitasnya. Bisa live Bu Anggita? Ya, silakan Bu Anggita. Ya, pagi. Mana ini Bu Anggita mana nih? Ya, anak saya aktivitasnya sebagai guru Mandarin. Oke. Ya, sekarang sementara ini kan online. Ya. Ya, jadi dari siang sampai malam memang di depan laptop terus. Ya, ya memang mungkin juga ada gangguan hormonal ya. Kenapa Bu? Lagi banyak stres atau lagi banyak gangguan kesehatan atau gimana? Atau lagi masa menyusui? Masih gadis Dok, masih gadis. Masih gadis liburan kan? Licin ya mugel.
Halo. Ya, Ya, Bu. halo, silakan Bu. Ini Ya, udah. anak saya masih gadis. Mhm. Ya, mungkin Ah, saya nggak ngerti juga mungkin apa memang ada gangguan hormonal. Oke. Saya sih masih belum bisa mengkorek secara persis ya ini detailnya karena dengan begini ceritanya masih bisa kemungkinan yang lain. Bahkan yang di kepala saya Bu saat baca chat ini yang pertama adalah mungkinkah beliau karena seorang guru Mandarin suka begini Bu posenya. Ibu lihat video saya enggak? Ya, ya. Nah ini kalau tangan kita kotor nyentuh di sini, ini jadi biar kerok baru Bu. Ya. Setahu saya orang-orang yang suka online kadang-kadang nggak sadar begini atau begini. Itu juga sering Bu. Jadi itu yang membuat, jadi saya mikir gini, oke, ini tapi makanya saya bilang saya berharap banget bisa lebih detail untuk orangnya, haidnya bagaimana, ada gangguan apa enggak. Memang juga kita tanya, Bu tadi bilang, mungkinkah dia ada gangguan hormonal? Ya kita harus tanya Bu, apakah haidnya normal, stresnya tinggi, kurang tidur karena seorang guru bikin soal, baca hasil ujian anak-anak. Saya punya downline juga seorang guru, larut malam dia masih masih koreksi, bikin soal segala macam. Itu juga lainnya Bu. Makanya saya bilang Benar Dok. Ya memang tidurnya juga agak larut malam. Berapa Bu tidurnya? Ya di atas jam 12. Sampai jam berapa? Paling malam sampai jam berapa Bu? Jam 1 malam. Bangunnya jam berapa? Ya kadang-kadang jam 8, jam 9 Dok. Jam 8, jam 9. Oke lah, itu cenderung panjang ya. Tapi mungkinkah beliau kelelahan secara psikis ya? Psikisnya aja. Yang penting ya, kita harus rekreasi sih, pintar-pintar merekreasi diri kita ya Bu. Sambil Ibu lihat juga mungkinkah juga beliau lagi ada, mungkin konfliknya bukan di kerjaan, di luar Zoom-nya ini yang ada konflik. Itu juga Ya, jadi haidnya kalau haid memang sering sakit perut gitu. Itu sudah tanda jelas. Itu mulai lebih jelas Bu buat saya. Berarti memang hormonal, dan kalau jerawatnya bukan ada komedo, maka bukan karena pose begini Bu, tetapi memang dia hormonalnya kacau. Startnya jangan kendor ya Bu, ataupun power setnya tadi. Power star atau power sudah. Ya, sudah konsumsi Dok, cuman sekali, 1 hari sekali aja. Kurang. Perlu ditambah? Ditambah Bu. Kali minimal Bu, saran saya 2 kali ya. Beliau apalagi musim-musim ujian bila perlu 3 kali Bu, musim ujian. Ya, terutama royal jelly ya Dok. Betul, betul. Royal jelly dan propolisnya Bu sebagai anti radangnya. Baik Dok. Kalau bisa semuanya sih Bu, 3-3-nya, 4-4-nya Bu, sehari 3 kali ya, karena kita kan nggak tahu. Siapa tahu karena ngajar beliau stres, terus kemudian makannya juga ngaco, akhirnya mahnya luka. Mahnya luka, mengganggu sistem yang lain, termasuk hormonal. Jadi kayak efek domino gitu loh Bu. Yang ini kadang-kadang sering terjadi seperti itu. Apalagi seorang guru, kalau saya stresnya nggak seringan kita yang bukan guru ya. Gitu. Iya Dok. Oke, terjawab ya Bu Anggita ya. Iya ya, makasih. Oke, sama-sama Bu. Iya. Oke, kita lanjut di. Oh ya, saya mau tanya, ini memang ada sih saya chat juga tadi. Kalau saya kan sudah menopause, saya juga ada pakai Biskin, dan terutama ini di bagian mata kan ada kantung mata. Saya pakai eye care. Ini pengen tahu arah aplikasinya keluar atau masuk ke dalam ya. Soalnya pernah dengar ada yang bilang masuk ke dalam, ada yang keluar gitu. Mungkin beliau masing-masing ya Bu punya pengalaman, tapi kalau saya secara akupunktur, karena saya juga tadi Bu Dewi sempat nyebut, Dokter Stefanus seorang akupunktur, sempat nyebut ya. Kalau saya berdasarkan ilmu akupunktur dari dalam keluar, dan bila perlu di daerah pelipis ini ada masas, ada pijat sedikit nggak apa-apa pelipisnya, ada pijat-pijat dari dalam sini naik ke atas, gini dari sini ke tengah ini juga atas keluar. Ya? Iya. Oke, dari dalam keluar ya Bu. Iya, makasih. Oke, sama-sama Bu Anggita, semoga terjawab ya. Oke, kita lanjut ya Dok. Yuk. Oke teman-teman, yang ini kita masih punya waktu 15 menit, nggak apa-apa ya Dok ya? Boleh. Oke, dari pertanyaan Bu Eli. Selamat pagi dokter, saya ada customer yang punya flek kulit wajah. Usianya 55 tahun, kulit wajahnya cenderung berminyak, pakainya V-line, tapi setelah menggunakan rangkaian line,
flek hitamnya jadi seperti nambah jelas. Itu bagaimana cara menjelaskan prosesnya ya dok, dan kenapa bisa seperti itu? Makasih. Ya, gini Bu Eli. Jadi kalau ngelihat seperti ini lagi-lagi jawabannya profil orangnya itu menentukan. Saya pastikan dulu di sini ada nggak ya orangnya. Saya punya kenalan satu, dia punya sebentar saya Ada dok. pastikan supaya Oh, ini langsung jawab nih. bukan Bu Eli, sebentar. Maksudnya saya mau cari pesertanya ada yang bernama. Oke, oh dia nggak ikut di sini hari ini. Ada seorang tekanan saya yang saya kenal juga, seorang guru tari. Ibu bisa bayangin, seorang guru dance, bukan dance senam, dia dance benar-benar yang sering muncul di TV itu loh Bu. Nah, itu kan berkeringat. Meskipun jenis kulitnya dia tuh sensitif Bu, tapi berkeringat dan hormonalnya dia kacau, dia begitu pulang juga. Oh itu lain Bu sama orang-orang yang sekedar sensitif aja Bu. Gitu ya Bu. Jadi nggak apa-apa Bu Eli mau live boleh. Ayo Bu kita live nggak apa-apa. Cuman yang mau saya sampaikan, kalau kenapa kok begitu ya? Tapi mohon maaf ya dok, saya nggak open video. Oh ya baik. Lagi Boleh, pakai boleh. seragam bela negara nih. Waduh, padahal keren tuh Bu. Mestinya live aja Bu, biar teman-teman lihat. Iya. Memang sih beliau dosen sih dok. Apa namanya? Dan memang sibuk ya, webinar juga termasuk gitu ya. Malah dari pagi sampai malam biasanya gitu. Nah terus kadang juga pakainya tuh agak lupa-lupa dia. Nah, terus? Setelah mulai rutin, atau mungkin karena pencerah dari V-line itu sendiri ya dok. Jadi seperti efeknya tuh kayak jadi apa namanya, fleknya itu jadi kelihatannya semakin jelas. Padahal apa? Oh bukan. Bukan dari V-line Bu. Bisa jawab nih. Kalau dia takut semua orang pakai V-line, jadi hitam semua mukanya. Enggak sih, cuma titik-titiknya itu menurut beliaunya kok jadi makin jelas ya Mbak Eli, katanya gitu. Oke. Pembuat jelasnya dalam arti gini Bu, saya share lagi ya materi saya ya. Atau mungkin karena semakin cerah dok, jadi enggak, mesti ya mungkin gradasinya bareng Mbak. Gradasinya mesti bareng. Oke. Pemicunya, oke, ini sebentar ya tadi faktor resiko. Nah ini yang kita harus cek. Apakah ada dari ini yang beliau langgar? Ya, termasuk tadi yang jarang-jarang nih penggunaan SS cream-nya. Beliau nggak rutin, kemudian false start juga nggak rutin, kemudian karena apakah menggunakan kontrasepsi, apakah depresi yang lebih berat ya? Saya nggak tahu dosen akhir-akhir ini bagaimana. Yang setahu saya stres pasti guru-guru ya. Kalau dosen saya belum tahu kesibukannya separah apa. Karena saya lihat ada satu juga upline saya seorang dosen, kok kayaknya enjoy aja. Yang stres guru-guru. Ya, nah termasuk ini konsumsi obat, termasuk mungkin apakah beliau lagi meskipun dosen mungkin ada kesibukan yang lain, mungkin bikin online catering apa gitu ya Bu, itu kita cek dulu. Dan kalau mau jelasin gimana? Oh, saya jelasin di sini lagi Bu, sorry, saya kebut dulu. Akhirnya di sini lagi nih, Oke. Nah, akhirnya di sini lagi nih kita cek. Masih minum antioksidan enggak? Oh enggak. Masih pakai tablet surya enggak? Nah, ya sudah, biar keroknya dari sini aja Bu, bisa kita cek. Ya, yang dia langgar yang mana nih? Gitu ya, termasuk radang, di radangnya dan sebagainya. Makannya teratur enggak? Tanyakan juga. Makanmu teratur enggak makan? Bukan hanya sekedar makan suplemen, tapi juga makannya dia nasinya itu teratur enggak? Siapa tahu dia karena kesibukan nggak seberapa makan juga memicu radang-radang yang lain. Makanya saya sering kali kalau bercanda, bukan bercanda sih kalau habis chat Mbak Dewi saksinya. Mungkin juga teman-teman yang di sini ada yang kenal sama saya juga ngomong, dokter nih kalau ngomong suka jangan lupa makan. Ya itu penting Bu, itu juga bagian dari metabolisme tubuh kita yang nggak boleh kacau. Kalau kacau dia memicu yang lain. Dijawab ya Mbak Eli ya. Oke. Iya, terima kasih banyak dokter. Nanti saya cari tahu lagi juga. Nah, sampai tahu ya Bu, sebenarnya tidak ada. Bila perlu beliau pelan-pelan beralih ke W line dan pakai SS cream. Baik dok, terima kasih banyak kalau gitu. Ya. Oke.
Sekarang pertanyaan dari Nur Hidayah. Dok, selamat pagi. Mau tanya, ada customer saya pakai propolis facial wash gel, tapi kok keluar jerawat banyak ya dok? Kenapa ya? Ya, akhirnya kita tahu dulu jerawatnya tipe apa, Mbak atau Bu. Kita harus tahu kalau tipe jerawatnya adalah beruntusan seperti tadi yang Ibu katakan siapa tadi, Bu Vivi, maka mungkin nggak hormonal. Tetapi kalau bentuknya komedo, meskipun dia facial wash, ya mungkin ada sesuatu yang terlewat. Bisa aja kan barangnya bagus, tapi nyuci wajahnya begini. Asal gitu. Dia padahal kita mestinya kan harus benar-benar kita harus poles semua area, bahkan di lipatan hidung juga kita bersihkan. Di sini. Kita harus bersihkan dong. Awalnya mungkin konsentrasi, tapi lama-lama kita akan terbiasa. Tapi ada orang yang kan udah ambil sabun, selesai gitu. Akhirnya ada area-area yang terluputkan dan dia nganggapnya ini produk HDI-nya nggak pas nih gitu. Kecuali memang ada riwayat ya Bu, ada riwayat hipersensitif atau alergi terhadap produk perlebahan. Kalau kita mikir, mungkinkah dia tidak cocok? Tetapi sebenarnya produk perlebahan ini minimal dari kata jauh dari kata orang yang bilang alergi atau hipersensitif. Ya, jadi nanti bisa lebih didetailkan lagi ya Ibu Nur ya ke customernya, apakah memang cara menggosok tadi, karena kulit wajah kita itu semestinya cara membersihkannya harus lebih halus daripada kulit badan. Betul. Karena kulit wajah kita itu sensitif. Beres. Iya benar-benar, karena banyak orang kalau udah tipenya cuek, kemudian juga ya nggak peduli sama ini ya, maksudnya ini aja biasa aja gitu. Nah itu seringkali itu dilupakan cara kita membersihkan itu dok, salah satunya. Nah terus juga nanti dilihat lagi ya Bu Nur, apakah customernya memang lagi punya waktu make facial wash gel, jerawatnya keluar karena hormonal beliaunya PMS atau bagaimana? Betul. Ya, betul. Jadi banyak hal yang memang harus diamati oleh kita, betul. Terjawab ya Mbak Nur Hidayah ya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya ya dok. Ini ada pertanyaan Japri Mbak Dewi, saya bacakan aja ya. Dia ke Japri. Silakan. Mungkin nggak bermaksud begitu, tapi terjapri. Dok, di awal pakai produk Biskin, apakah ada efek penyesuaian produk dulu ya, seperti kulit mengelupas atau berjerawat? Terima kasih. Bu, memang kita ada namanya breakout atau purging, itu harus kita cek dulu apakah ini tipe yang purging ataukah breakout. Sebenarnya bisa jadi kalau ada riwayat penggunaan skincare merek lain sebelumnya. Itu ya Bu, ini dari Bu Ruri. Ya Bu Ruri, nama lengkapnya sudah saya bacakan. Saya cari dulu daftar peserta nih. Bu Nurlina ya? Bukan. Ruri, sebentar. Siapa ya namanya kok hilang? Bu Ruri, sebentar. Saya cari dari ini deh, dari video. Bu Ruri, tadi dia nanya soal itu. Jadi, apakah ada reaksi? Bisa iya, bisa enggak. Tapi minimal Bu, gitu. Kecuali memang kita riwayatnya pakai skincare yang ada mengandung bahan-bahan yang lumayan berat ya. Itu Bu. Mudah-mudahan terjawab ya Bu. Cukup jelas kah? Bu Ruri, siapa tuh ini namanya? Oh, Ruri Rintawati. Bu Ruri Rintawati ya, di sini ada namanya. Bu. Ya, cukup jelas Bu. Ya, halo. Oke, lanjutkan dulu ya. Oke, berikutnya nih dok. Pertanyaan dari Shirley. Untuk menghilangkan bintil-bintil banyak jerawat batu pada wajah, pakai produk apa ya dok? Oh, ini bintil-bintil kayak jerawat batu. Ini Bu Dewi aja pasti bisa membantu jawab nih. Ya, ini sebetulnya harus ada foto ya. Sebab apa? Sebab kita ini ya SSA itu kepanjangan dari Smart Skin Advisor dari brandnya Biskin. Itu memang kita perlu melakukan yang namanya pengamatan lebih detail sih Bu. Jadi kalau pertanyaan dari Bu Shirley menghilangkan bintil-bintil kayak jerawat, seringkali kita itu banyak sekali nih di pikiran kita ini bintil-bintil kayak jerawat. Yang kita tahu jerawat itu jenisnya juga beda-beda Bu. Apalagi kalau Ibu mengatakan ini jerawat batu. Jerawat batu itu yang kami tahu itu adalah jerawat yang sudah mengalami peradangan.
Kemudian selain peradangan, ini udah termasuk kategori jerawat yang lumayan stadium 2, stadium 3, Bu, gitu. Dan itu bukan bintil-bintil lagi, Bu. Jadi perlu foto nih untuk lebih detailnya ya. Tapi saya menduga ini maksudnya mungkin beruntusan kali Bu Dewi. Jadi kalau misalnya jerawat batu, mungkin maksudnya kayak beruntusan tapi versi gede ya. Maka kalau demikian, satu, kalau emang ini udah lama bawa ke dokter Bu, nanti biar dilihat apakah itu hanya benar-benar jerawat atau ada yang lain, termasuk kista atau penyakit yang lain ya. Iya. Diapakan atau diobatin. Kemudian anjuran Bu Dewi juga masuk tadi. Ya, bisa mau pakai dulu, kemudian serum, pakai aja. Yang pasti sertakan foto ya Bu ya. Oke, untuk Jelas, Bu Bu? Shirley pasti belum jelas sih Dok. Karena Nggak saya apa-apa. tahu, iya betul. Karena pertanyaannya dari Bu Shirley ini kurang detail juga informasi yang diberikan ke kita. Jadi kita mohon maaf masih belum bisa memberikan jawaban yang maksimal. Kita perlu data yang lebih Bu untuk bisa memberikan. Bu Shirley, saran saya satu, cuci wajah dengan bila perlu pakai V-line dulu lah ya. Karena kalau jerawat batu berarti nggak ada komedo kan, V-line nggak apa-apa, tapi sabunnya boleh facial wash atau Biotrick facial wash ataupun W-line. Kemudian untuk yang di wajah bisa oles serum atau anti acne. Kalau anti acne nggak mempan, serum V-line dan jangan lupa HDI 4-star. Itu gampangnya dulu. Ambil jembatan keledainya dulu, habis itu Anda lihat evaluasi. Oh nggak mempan Dok, oke kita berevaluasi yang lain. Makanya Bu Dewi bilang butuh foto. Ya, emang benar ya, SSA yang latar belakangnya ibu rumah tangga dengan dokter SSA juga ini beda memang ya. Enggak kok, cuman saya karena saya ada medis kan, jadi saya melihatnya mungkin Bayang ya Dok. lebih serius gitu daripada yang kita bayangkan gitu loh. Kalau lebih serius otomatis memang butuh tindakan medis. Oke, mudah-mudahan kejawab ya Bu Shirley ya. Oke, terakhir Dok, 2 menit lagi yang terakhir nih. Pagi Dok, saya Elsa mau tanya, apakah KB seperti suntik KB juga mempengaruhi flek di wajah? Ya, benar. Ya sedikit banyak mempengaruhi, tetapi juga Anda punya gaya hidup yang baik ya. Jadi memang lebih beresiko yang di obat minum, tapi kalau disuntik lebih minimal, tetapi ada juga potensi ke sana meskipun kecil. Ya, tapi Anda juga evaluasi gaya hidup Anda. Oke, terjawab ya Bu Elsa ya. Jadi tetap harus dari dalam dan juga skincare dari luar. Ya? Masih ada tuh? Oke. Iya, lanjut ya. Iya, lagi bocor. Oke, terakhir nih Dok, dari Ibu Umu Fatima. Dok, kalau untuk mengecilkan pori-pori apakah efektif jika menggunakan laser erbium dan setelahnya menggunakan skincare Biskin? Atau biar lebih hemat apakah bisa langsung Biskin aja Dok? Makasih. Wah, mengecilkan pori-pori Dok. Silakan. Ya. Gini Bu, jadi kita harus tahu mekanisme pori-pori kita. Pori-pori kita itu membesar. Sebagai tanda dia memproduksi over. Produksinya meningkat. Anda bayangin ya, di Indonesia, tiba-tiba di semua kota ada pabrik Indomie. Mohon maaf saya sebut merek. Kenapa? Karena ada kebutuhan masyarakatnya begitu tinggi. Nah, begitu juga dengan minyak kita. Jadi pertanyaannya, kenapa pori-pori kok meningkat terus? Oh, Anda lagi banyak makan pedas, kurang istirahat, atau banyak berhadapan di lingkungan yang panas sehingga seperti itu. Nah, dengan perawatan kulit yang baik sebenarnya ini bisa mengecil. Saya ini termasuk yang tipikalnya adalah pori-pori besar. Tetapi karena saya bisa merawat kulit dengan baik, bisa menjaga kebersihan, manajemen stres dengan baik, pola istirahat saya juga baik, minum HDI 4-star, maka pelan-pelan tuh pori-pori itu mengecil bahkan lembut. Ini saya kadang terakhir Bu, bahkan saya pakai Biskin ya sudah. Itu juga sampai ketemu sama teman-teman yang sesama cowok itu mereka ngomong gini, Steve, kok tambah cantik? Saya juga bilang tambah cantik. Maksudnya wajah saya lebih segar dan pori-pori saya juga lebih minimalis gitu loh. Jadi saya lebih fokus kepada dicari deh Bu penyebabnya apa. Kalau penyebabnya adalah pola makan, wah saya 3 hari berturut-turut makan padang terus sih Dok. Nah itu Ibu harus imbangin. Besoknya jangan makan padang Bu, supaya over minyaknya juga berkurang. Ya nih Dok, si anak minta dibikin ini terus, pisang goreng terus. Nah, besoknya jangan bikin pisang goreng lagi, supaya produksi minyak nggak meningkat. Stres juga dikontrol, kelelahan dikontrol, tidur juga baik, iklim yang sekitar Anda juga Anda buat lebih sejuk, itu akan lebih baik. Itu ya Bu. Nah, kalau sudah begitu ya Biskin aja beres. Kecuali memang
ada lebih kepada scar atau keloid bekas jerawat yang bopeng. Nah, itu mungkin itu perlu bantuan tuh tindakan medis. Oke, kejawab Ibu kejawab Bu Fatima. Sudah Baik, dijawab Dok. belum? Cari penyebabnya ya. Iya benar, cari penyebabnya dulu. Betul. Oke, Dok. Saya mohon maaf sekali buat teman-teman semuanya. Hari ini sudah lewat 1 menit, kita udah lewat kurang lebih sekitar 31 menit ya. Mohon maaf sekali lagi buat rekan-rekan semua yang hadir di acara hari ini. Semoga acara hari ini bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa pada saat menerima informasi dari Dr. Steve pada pagi hari ini, kita bisa mengajak para wanita Indonesia untuk sama-sama memiliki awareness, memiliki mindset yang benar terhadap perawatan sejak dini. Agar apa? Agar permasalahan kulit wajah yang memang tidak bisa kita hindari ya, tapi kita bisa cegah sejak dini dengan biaya yang paling murah. Kita bisa ajak mereka untuk sama-sama bergabung menjadi keluarga Biskin. Nah, saya akan memberikan informasi. Di sini ada 2 pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan hadiah seperti janji saya tadi ya. Sebentar, saya tulis dulu ya. Oke, ini 2 pertanyaan terbaik atas nama Endah Wasis mendapatkan hadiah SS Cream 15 gram dan Ibu Vivi Bahtiar mendapatkan hadiah facial wash gel. Mohon informasikan data Anda ke nomor 085882323256 dengan format nama, nomor WA, dan alamat lengkap. Dan hadiah akan dikirim dengan free ongkir langsung ke alamat Anda masing-masing. Nah, oke, kita berada di puncak acara. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Dan selamat pagi dan semoga kita dalam kondisi yang sehat, walafiat, dan juga dalam kondisi happy semuanya ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Terima kasih ya. Dokter Bu Dewi. Terima kasih.